Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana nih kabarnya Bapak dan Ibu? Kemarin yang ikut kegiatan yang sama, semoga pertanyaan-pertanyaan kemarin bisa terjawab pada kegiatan hari ini. Selamat datang pada acara seminar dan juga webinar mengenai aspek pajak dan akuntansi atas natura dan kenikmatan sesuai PMK nomor 66 tahun 2023 yang diadakan oleh Surya Cipta bekerja sama dengan partner kami yaitu MUC Consulting dan Kantor Akuntan Publik Rezikuntar Kosunario secara hybrid yakni offline di Gedung Demanor Surya Cipta Karawang dan juga online melalui platform Zoom. Kami PT Surya Cipta Swadaya sebagai pengelola 2 kawasan industri, yaitu Surya Cipta City of Industry yang kita berada sekarang, dan Subang Smartpolitan, kami mempunyai komitmen untuk terus dapat mendukung kegiatan pemerintah dalam mewujudkan ease of doing business, dengan terus memberikan pelayanan yang terbaik dan juga fasilitas terbaik bagi para tenan dan juga klien kami. Kami berharap melalui kegiatan seminar pada hari ini, kami dapat memberikan informasi dan juga pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua, agar nantinya juga dapat menunjang aktivitas Bapak dan Ibu sekalian, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Baik, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang belum kenal sama saya. Saya Rida Gita Pangestu dari Surya Cipta, selaku MC dan juga moderator yang akan memandu kegiatan pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Sugianto, selaku Managing Partner of MUC Consulting. Selamat pagi Pak Sugianto. Yang terhormat Ibu Cindy Miranti selaku Tax Advisory Manager from MUC Consulting, Bapak Tarko Sunario selaku Partner of Kantor Akuntan Publik Rezikuntar Kosunario. Selamat pagi Pak. Yang terhormat Ibu Evi Suryani selaku Tax Compliance Supervisor dari MUC Consulting. Dan tentu saja tidak lupa Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di kegiatan pada pagi hari ini. Selamat datang Bapak dan Ibu. Baik, saya akan mungkin merefresh sebentar lah terkait diterbitkannya PMK nomor 66 tahun 2023 ini. Dan sudah berlaku ya Bapak Ibu sejak 1 Juli 2023 sebagai aturan turunan yang kita tahu dari UU HPP dan juga PP nomor 55 tahun 2022. Aturan ini diterbitkan untuk membahas lebih dalam terkait natura dan juga kenikmatan. Tapi mungkin dari peraturan ini ada hal-hal yang belum bisa terjawab ya Bapak Ibu. Mungkin nanti akan ada peraturan terbaru ya, mungkin Pak Ibu ada peraturan terbaru yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tenan di sini. Karena sejatinya terkait natura dan kenikmatan ini itu pada fakta dan aktualnya lebih banyak problemnya, lebih banyak pertanyaannya, lebih banyak masalahnya karena ini kan menyangkut pribadi ya Bu, seperti itu. Dan nantinya melalui seminar webinar kali ini mudah-mudahan kita akan bersama-sama mempelajari lebih dalam, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu mengenai natura dan juga kenikmatan dalam PMK 66 tahun 2023 ini, baik dari segi aspek pajak maupun aspek akuntansinya. Baik. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, sesi pertama adalah pembukaan acara yang akan saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acara kegiatan hari ini saya buka. Sesi kedua adalah opening speech oleh MUC Consulting yang akan diwakili langsung oleh Bapak Sugianto selaku Managing Director of MUC Consulting. Sesi ketiga adalah presentasi materi yang akan dibawakan oleh MUC Consulting dan juga KAP-RTS. Sesi keempat adalah sesi tanya jawab. Nanti saya akan optimalkan di sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Pasti sudah banyak pertanyaan. Dan sesi kelima adalah penutup. Baik, karena kegiatan pada pagi hari ini diadakan secara hybrid, jadi untuk Bapak dan Ibu yang join secara online melalui Zoom, kami ingin menginformasikan jika di antara Bapak Ibu sudah memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu pada kolom Q&A yang ada di bagian bawah layar Anda. Dan pertanyaan Bapak Ibu nantinya akan saya bacakan pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Dan tentu saja untuk Bapak Ibu yang hadir secara offline, pasti akan saya kasih kesempatan untuk bertanya. Karena benefit dari datang untuk kegiatan ini secara langsung pasti ingin bertanya secara langsung. Seperti itu. Baik Bapak dan Ibu,
akhirnya kita akan memulai acara pada pagi hari ini. Untuk mengawali acara, kami persilahkan kepada Bapak Sugianto selaku Managing Director of Music Consulting untuk dapat memberikan keynote speech. Kepada Bapak Sugianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya, yang saya hormati para pembicara dalam acara seminar maupun webinar pada pagi hari ini. Ada Mbak Cindy Miranti dan Mbak Evi, terus Pak Tarko Sunario dari KPRTS, ya, dan juga terima kasih sekali kepada manajemen Surya Cipta yang memberikan kesempatan kepada MUC RTS untuk bisa bekerja sama mengedukasi tenan maupun para peserta dalam acara pada pagi hari ini. Ya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh MC ya Mbak Rida, betul pada saat ini wajib pajak ya sedikit kebingungan karena ternyata peraturan pelaksana PMK 66 tahun 2003 ini juga tidak cukup mudah untuk dipahami ya. Bapak Ibu sekalian, para peserta, ya, kita tahu bahwa isu terkait dengan pajak natura ini kan semenjak diundangkannya Undang-Undang HPP, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, dan untuk klaster PPH ini berlaku untuk tahun 2022 pada saat itu. Ya, dinyatakan bahwa atas beban ya, berupa natura maupun kenikmatan, ya, imbalan ya, yang diberikan dalam bentuk natura maupun kenikmatan itu sepanjang terkait dengan 3M, yaitu untuk mendapatkan, menagih maupun memelihara penghasilan, maka dia dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dan konsekuensinya, ya, bagi penerimanya itu menjadi objek pajak. Ya. Dan pada saat itu memang dinyatakan ini akan berlaku untuk tahun pajak 2022. Namun ternyata di tahun 2022 peraturan pelaksana belum keluar. Ya, di penghujung tahun 2022 baru keluarlah PP 55 tahun 2022. Ya, yaitu pengaturan dan penyesuaian terkait dengan pajak penghasilan. Nah, dan di situ diatur gitu bahwa pemotong pajak atau pemberi imbalan itu tidak wajib melakukan pemotongan. Ya, dan mulai 1 Januari 2023 wajib melakukan pemotongan. Namun bagi pegawai atau penerima penghasilan ya berupa imbalan dalam bentuk natura maupun kenikmatan, dia harus melaporkan sendiri dalam SPT OP untuk tahun pajak 2022. Ini kan tidak mudah pada saat itu. Kayaknya agak kesulitan di awal-awal tahun 2023 ya untuk wajib pajak tertentu ya khususnya OP itu yang tidak mau repot minta perusahaan untuk melakukan pemotongan yang dilaporkan melalui 1721A1. Nah, tapi ternyata dengan keluarnya PMK 66 tahun 2023 yang juga tidak di awal tahun ya tapi di pertengahan tahun di akhir Juni kemarin dan berlaku 1 Juli, ini merubah ketentuan yang ada di PP 55 ya. Yang semula harus dilaporkan sendiri oleh penerima penghasilan dalam bentuk natura ataupun kenikmatan itu menjadi bukan objek. Ya, ini akan jadi masalah tersendiri sebenarnya. Ya. Dan kemudian yang semula pemberi kenikmatan ataupun natura ini diwajibkan melakukan pemotongan ternyata tidak wajib untuk 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Ya, dan baru ada kewajiban melakukan pemotongan sejak 1 Juli 2023. Ya. Ini akan sedikit menyulitkan. Ya, kalau kita paham mungkin sedikit, tapi kalau kita nggak paham ini jadi terlihat rumit ya dengan keluarnya PMK 66. Dan ini juga bisa menimbulkan dispute atau sengketa ke depannya ketika pihak pajak misalkan memeriksa loh ini PP-nya bertentangan dengan PMK-nya bertentangan dengan PP. Ini kan sudah menjadi objek misalkan di tahun 2022-nya gitu ya.
Itu akan mungkin terjadi, walaupun kemarin dalam acara yang kita ketemu dengan DJP ya, bahwa sudah disosialisasikan di KPP. Ya mudah-mudahan ketidakkonsistenan dalam peraturan ini ya tidak menimbulkan permasalahan ke depannya buat wajib pajak khususnya. Bapak Ibu sekalian, ya di PMK 66 ini sendiri kan cukup detail ya terkait dengan jenis imbalan ya dalam bentuk natura maupun kenikmatan ini, dan di situ ada batasan-batasannya, mana yang menjadi objek dan mana yang tidak menjadi objek. Di satu sisi bagi wajib pajak bisa melakukan tax planning di sini. Oh, ada yang bisa kita planning sehingga bisa ada penghematan pajak. Tapi juga di sisi yang lain agak cukup rumit gitu, karena kita harus melakukan menginventarisasi, bahkan harus membuat kertas kerja khusus ya agar kita bisa melaksanakan PP 66 ini dengan baik gitu ya. Kalau tidak juga nanti akan merepotkan di akhir tahun ya. Paling tidak ya mudah-mudahan dengan acara seminar dan webinar ini nanti selain kita mendapatkan pemahaman bagaimana sebenarnya memahami PP 66 ini ya, tapi juga kita tahu bagaimana teknisnya nanti agar kita tidak salah dalam mentreatment yang sebenarnya ada keuntungan yang bisa diambil oleh wajib pajak, tapi juga bisa menghindari risiko ke depannya. Ya, nanti bisa didiskusikan pada saat acara seminar maupun webinar pada pagi hari ini ya. Apalagi ya dari aspek kontennya ada Pak Tarko Sunaryo yang sangat paham ya terkait dengan bagaimana treatment accounting dengan peraturan yang baru ini gitu ya. Itu Bapak Ibu sekalian sambutan atau keynote speech dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mendapatkan pemahaman yang lebih baik ya dengan adanya acara pada pagi hari ini ya, sehingga kebingungan dalam memahami PP yang lumayan banyak ini, PMK ya maksud saya, PMK 66 yang lumayan banyak ini bisa disampaikan dengan baik, dan ya tentunya nanti ketika ada yang kurang jelas bisa banyak lebih lanjut gitu ya, karena memang lumayan banyak ininya permasalahan-permasalahan yang diatur dalam PMK 66 ini ya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta online yang sudah memiliki pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaan Anda, menuliskan pertanyaan Anda pada fitur Q&A yang ada di bagian bawah layar Anda. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi mengenai aspek pajak dan akuntansi atas natura dan kenikmatan sesuai PMK nomor 66 tahun 2023 yang akan disampaikan secara langsung oleh Ibu Cindy Miranti selaku Tax Advisory Manager from MUC Consulting, dan juga Bapak Tarko Sunaryo selaku Partner of KAP Razikon Tarko Sunaryo. Kepada para narasumber, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rida, dan selamat pagi Mbak Rida, selamat pagi Pak Tarko, selamat pagi Mbak Evi dan Bapak Ibu semua yang hadir langsung ataupun melalui Zoom ya, Zoom meeting online webinar seriesnya PT Surya Cipta Swadaya. Oke, nah mungkin kita mulai dari pemaparan dari aspek pajaknya ya terkait PMK 66 tahun 2023. Nanti akan dilanjutkan dengan aspek akuntansinya yang akan dijelaskan oleh Pak Tarko. Nah, PMK 66 tahun 2023. Nah, mungkin kita masuk ke slide berikutnya. Boleh ya. Ya, ini saya sedikit membahas ya apa namanya urutannya atau kronologinya, kira-kira regulasi pajak atas natura atau kenikmatan ini dimulainya kapan sih? Nah, ya sebelum menjelaskan mungkin satu yang apa ya krusial ya, atau satu perubahan yang besar terkait pemberlakuan pajak natura atau kenikmatan ini adalah treatmentnya mengenai deductibility dan
taxability-nya gitu. Kalau sebelum Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, natura atau kenikmatan secara umum yang diberikan oleh pemberi kerja gitu ya kepada pegawai itu treatmentnya adalah non-taxable, tidak dipajaki, dan non-deductible, tidak bisa dibiayakan oleh perusahaan yang memberikan. Nah, tapi sejak Undang-Undang HPP tahun 2021 terbit, nah ini treatmentnya dibalik. Yang tadinya non-taxable dan non-deductible menjadi taxable dan deductible. Artinya bagi pemberi kerja yang memberikan natura atau kenikmatan, mereka bisa membiayakan biaya natura atau kenikmatan ini. Tapi bagi pegawai, konsekuensinya tadi ya, jadi objek pajak. Itu. Walaupun nanti di PP turunannya ya, yang ini PP 55 lalu PMK 66 2023 itu ada beberapa natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak dan tetap bisa deductible gitu ya bagi si pemberi kerja atau bisa dibiayakan. Nah, kira-kira kronologinya seperti ini. Di Undang-Undang HPP dulu ya, muncul tahun 2021 terkait pembebanannya sudah dijelaskan bahwa sekarang natura atau kenikmatan sudah bisa dibiayakan atau deductible expense mulai tahun buku 2022. Nah, bagi pemberi kerja wajib dilakukan pemotongan dan bagi pegawai ini menjadi objek pajak. Nah, cuma di undang-undang kan tatarannya masih klausul umum ya, akan dijelaskan di aturan di bawahnya yaitu di PP 55 tahun 2022. Nah, ini terkait pembebanannya sama. Itu ya, deductible expense mulai tahun 2022. Lalu pemotongannya di PP 55 tahun 2022 ini dijelaskan bahwa di tahun pajak 2022 ini pemberi kerja tidak wajib melakukan pemotongan PPh itu, tapi mulai 1 Januari 2023 wajib dilakukan pemotongan PPh itu. Nah, tapi di PMK 66 tahun 2023 ada perubahan lagi nih, gitu. Terutama di bagian pemotongan pajak ya. Nah, di PMK dijelaskan bahwa untuk 1 Januari untuk natura atau kenikmatan yang diberikan per 1 Januari sampai 30 Juni 2023 ini dikecualikan dari pemotongan. Lalu di 1 Juli 2023 baru pemberi kerja wajib melakukan pemotongan PPh atas pemberian natura. Itu kira-kira. Nah, di sini mungkin adanya perbedaan itu yang menimbulkan konsekuensi yang tadi juga sedikit ya sudah Pak Sugianto bahas itu. Mungkin ada perusahaan yang sudah comply nih ya, mencoba untuk comply dengan aturan di PP 55 tahun 2022, melakukan pemotongan, lalu ternyata aturannya berubah. Nah, ini yang mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya oleh Bapak Ibu semua. Gitu. Oke, mungkin boleh dilanjut. Ya, nah sedikit ya, mungkin saya juga menjelaskan di PMK 66 2023 ini dijabarkan lagi atau ada pasal mengenai pengertian natura dan atau kenikmatan. Nah, di PMK disebutkan kalau natura ini adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi ke penerima. Gitu. Nah, sebenarnya di Undang-Undang PPh dan PP 55 sudah sempat juga ya ada pasal yang menjelaskan, cuma di PMK ini lebih ditekankan lagi ya bahwa imbalan dalam bentuk barangnya ini dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima. Nah, sebenarnya mungkin kita juga perlu pahami lagi ya konsep besarnya sebenarnya natura atau kenikmatan yang diberikan ini posisinya itu adalah imbalan bagi pegawai. Jadi mungkin saya sering bilang ini sebenarnya posisinya sama kayak gaji gitu ya bagi pegawai.
gaji itu bentuknya cash, imbalan dalam bentuk cash. Kalau natura atau kenikmatan ini adalah imbalan tapi dalam bentuk barang atau dalam bentuk fasilitas. Gitu kira-kira. Nah, kenikmatan juga diatur pengertiannya di PMK 66 2023. Kenikmatan ini adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas atau pelayanan. Nah, fasilitasnya ini bisa dari aktiva pemberi kerja, artinya yang dimiliki oleh perusahaan sendiri, atau aktiva pihak ketiga yang disewa atau dibiayai pemberi. Biasanya misalnya contohnya kayak kendaraan gitu ya, yang disewa atau di-leasing oleh perusahaan untuk dipakai oleh karyawan dengan jabatan tertentu. Kira-kira seperti itu. Oke, nah kita lanjut ya. Nah ini juga yang sempat waktu PP 55 tahun 2022 ya muncul, sempat ada pertanyaan sebenarnya ruang lingkup pihak penerima natura atau kenikmatan ini siapa aja sih? Apakah semua pengertian pegawai sesuai Per 16 ya, Per 16 2016 atau ada yang lain? Nah, di PMK 66 ini dijelaskan nih bahwa pihak penerima natura atau kenikmatan itu bisa pegawai atau pemberi jasa gitu. Jadi kalau pegawai ini adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaannya tadi ya. Jadi natura atau kenikmatannya diberikan berkaitan dengan hubungan kerjanya dengan pemberi kerja. Nah, kalau untuk pemberi jasa ini artinya penggantian atau imbalannya sehubungan dengan jasa yang diberikan. Jadi misalnya dia memberikan jasa ke suatu perusahaan, tapi fee-nya gitu ya diberikannya dalam bentuk barang atau fasilitas dari perusahaan. Nah, ini mungkin contoh yang ada juga di PMK 66 ya, untuk menggambarkan ternyata lingkup penerima naturanya bisa jadi pemberi jasa. Misalnya Nona JA, seorang bintang iklan, menandatangani kontrak dengan PT JZ, sebuah perusahaan kosmetik untuk mengiklankan produk kosmetiknya di sosial media. Nah, atas jasanya tersebut, Nona JA menerima imbalannya dalam bentuk paket alat-alat kosmetik. Ini kan berarti barang ya. Itu. Nah, ini contoh natura yang diberikan sebagai imbalan untuk pemberi jasa. Gitu. Jadi mungkin kita perlu untuk melihat case per case-nya kita perlu lihat dulu transaksinya apa sih gitu. Transaksi pemberian jasa kah gitu. Dan apakah ini imbalannya diberikan natura atau kenikmatannya diberikan dalam rangka memberikan imbalan atas jasa tersebut gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini ya. Perlakuan pajak atas natura atau kenikmatan kita coba breakdown nih. Jadi 3 periode ya berdasarkan ketentuan di PMK 66 tahun 2023. Nah, untuk tahun pajak 2022 bagi pemberi kerja ini pembebanannya sama ya kayak ketentuan yang tadi, sudah deductible expense dimulai dari tahun buku 2022. Lalu pemotongan pajaknya gimana? Nah, di PMK 66 disebutkan bahwa natura dan kenikmatan yang diberikan di tahun 2022 itu seluruhnya dikecualikan dari objek pajak. Maka bagi pemberi kerja ya tidak dilakukan pemotongan PPh. Lalu di pegawainya ya bukan objek PPh juga gitu ya untuk natura yang diberikan tahun 2022. Nah, di 1 Januari sampai 30 Juni 2023 di pemberi kerja naturanya itu menjadi deductible expense. Lalu pemotongannya gimana nih? Nah, ternyata pemotongannya tadi ya semester pertama 2023 itu tidak dilakukan pemotongan atau kewajiban pemotongan itu dikecualikan bagi pemberi kerja.
Tapi di pegawai itu perlu dihitung sendiri dan dibayar PPh yang terutang atas natura yang diterimanya. Lalu dilaporkan dalam SPT orang pribadi masing-masing pegawai. Seperti itu. Nah, baru di 1 Juli 2023 sampai Desember dan selanjutnya ya, itu pemberi kerja wajib melakukan pemotongan PPh atas pemberian natura. Jadi nanti di pegawai objek pajak cuma kan sudah dilakukan pemotongan gitu ya. Jadi tinggal dilaporkan dalam SPTOP berdasarkan bukti potong PPh-nya. Oke, nah ini perlakuan pembebanan biaya, natura atau kenikmatan bagi pemberi kerja ya. Mungkin sedikit juga. Untuk biaya kenikmatan yang masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun itu dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Ini mungkin ya sudah umum ya. Itu. Lalu pengeluaran untuk biaya natura atau kenikmatan dengan masa manfaat kurang dari atau 1 tahun dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran. Lalu di PMK juga disebutkan nih bahwa pemberi kerja atau pemberi penggantian ini perlu melaporkan biaya natura atau kenikmatan dan pegawai atau penerima imbalannya dalam SPT PPh tahunan. Nah ini bocorannya gitu ya, yang kemarin sempat mungkin lihat webinar kita juga bocorannya sih katanya formnya ini atau formatnya ini nanti akan dikembalikan ke wajib pajak masing-masing. Itu. Jadi mungkin yang perlu dipersiapkan tadi ya, tetap akan perlu membuat list atau daftar pemberian natura atau kenikmatan dan pegawai-pegawai penerimanya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin juga ini yang ditunggu-tunggu ya, mungkin aturan turunan terkait natura atau kenikmatan mana aja sih yang dikecualikan dari objek pajak. Gitu. Nah, ini adalah natura atau kenikmatan yang bagi perusahaan tetap deductible expense, tapi bagi penerimanya ini bukan objek pajak, artinya tidak dipajaki. Itu. Ada beberapa, kita coba bahas satu-satu ya, nanti mungkin detailnya akan banyak nih pertanyaannya gitu. Yang pertama makanan, bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Nah, ini kalau makan atau makanan yang disediakan di tempat kerja selama bagi seluruh pegawai ini dikecualikan seluruhnya gitu ya. Nah, kalau ada lagi kupon makanan atau minuman bagi pegawai yang sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan fasilitas di tempat kerja atau pegawai yang sedang dinas luar gitu seperti itu ya. Termasuk juga definisi kupon makanan itu kalau pegawai yang dinas luar tadi itu merembers makanan yang sudah dibelinya di luar gitu ya. Lalu dirembers ke perusahaan, ini bisa dianggap sebagai kupon makanan. Itu. Nah, yang dikecualikan ada batasannya. Yang pertama itu nilainya sepanjang tidak melebihi 2 juta per pegawai per bulan atau nilai yang sama dengan nilai pemberian makanan minuman di tempat kerja per pegawai per bulan kalau memang nilainya ternyata lebih dari 2 juta. Gitu ya. Jadi akan sama nilainya dengan makanan atau minuman yang disediakan di tempat kerja. Itu. Lalu ada bahan makanan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu. Nah, ini kalau kita lihat di PMK-nya itu masuknya ke bagian lampiran ya, karena tidak spesifik dituliskan di pasal tertentu, tapi ini bisa masuk ke bingkisan yang diterima pegawai dengan nilai tidak lebih dari 3 juta per tahun pajak per pegawai. Oke, nah kalau misalnya ternyata ada selisih lebih gitu ya dari nilai yang diterima, misalnya setahun menerimanya 3.500.000 gitu. Nah, berarti yang 500-nya itu saja yang menjadi objek PPh bagi pegawai penerimanya. Nah, kemudian yang
Selanjutnya, natura atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Nah, ini mungkin spesifik ke wajib pajak yang sudah punya penetapan dari DJP ya sebagai daerah tertentu. Ini yang dikecualikan itu meliputi tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, termasuk dalam melaksanakan penugasan dan atau olahraga, kecuali olahraga tertentu ya kayak golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif. Tuh. Nah, selanjutnya ada natura atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini harus sehubungan dengan persyaratan yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apa saja itemnya? Itemnya itu meliputi pakaian seragam, peralatan untuk keselamatan kerja, sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya, dan natura atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi pandemi bencana nasional. Ya, selanjutnya natura atau kenikmatan yang dibiayai APBN, APBD atau anggaran pendapatan belanja desa, dan natura atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. Nah, ini juga nih yang listnya banyak ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita bisa langsung ke bawah. Slide berikutnya. Nah, ini ya. Ada bingkisan dari pemberi kerja berupa bahan makanan, bahan minuman, makanan atau minuman dalam rangka 5 hari besar keagamaan yang sudah ditetapkan ya. Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Tahun Baru Imlek. Ini sepanjang diterima atau diperoleh seluruh pegawai, ini bisa dikecualikan dari objek pajak. Lalu ada bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan yang 5 yang di atas ya. Nah, ini yang tadi bahan makanan atau bahan minuman ini masuknya ke yang nomor 2 ini. Jadi batasannya 3 juta per tahun pajak per pegawai. Itu. Jadi kalau misalnya ternyata selain bahan makanan dan bahan minuman ada bingkisan lain yang diberikan misalnya dalam rangka hari raya Idul Adha. Itu. Nah, ini batasannya masih masuk jadi kumulatif ya. Di dalam batasannya 3 juta itu. Nah, lalu selanjutnya peralatan dan fasilitas kerja dari pemberi kerja seperti laptop, komputer, telepon seluler beserta sarana penunjangnya seperti pulsa dan internet. Nah, ini selama diterima oleh pegawai dan digunakan untuk menunjang pekerjaan, ini dikecualikan dari objek pajak. Lalu fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja. Ini untuk pegawai dan diberikan dalam rangka melakukan penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, atau perawatan pengobatan lanjutan akibat dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Gitu. Jadi mungkin dulu ya waktu PP 55 tahun 2022 juga sempat ada yang menanyakan gimana nih kalau misalnya fasilitas pelayanan kesehatannya itu berhubungan dengan kelahiran gitu ya, atau biasanya kan udah umum ya, biasanya fasilitas pelayanan kesehatan itu mencakup juga misalnya kelahiran atau misalnya imunisasi anak gitu. Nah, ini masuk nggak? Nah, ini kemungkinan besar ini tidak masuk ya, karena hanya 4 ini yang dicakup: kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, atau perawatan lanjutan akibat yang A dan B. Oke, kita lanjut. Ada juga fasilitas olahraga dari pemberi kerja. Nah, ini thresholdnya tadi ya, tidak lebih dari 1,5 juta per pegawai per tahun pajak. Kecuali untuk golf, pacuan kuda, balap perahu motor, terbang layang, atau otomotif. Nah, kalau untuk yang golf dan lain-lain ini berarti tidak dikecualikan gitu ya. Jadi kalau diberikan ya itu jadi objek pajak bagi penerimanya. Lalu fasilitas tempat tinggal yang bersifat komunal seperti mes, asrama, pondokan, barak. Lalu fasilitas tempat tinggal yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan seperti apartemen atau rumah tapak. Nah, mungkin ini juga yang banyak ya mungkin diberikan untuk pegawai dengan posisi tertentu. Ini nilainya ini ada batasannya.
hanya 2 juta per bulan untuk masing-masing pegawai. Jadi kalau misalnya ternyata fasilitas apartemennya per bulan itu nilainya 2.500.000, maka yang 500.000 itu menjadi objek pajak bagi si penerimanya atau yang menikmati fasilitas apartemen atau rumah tapak tersebut. Gitu. Lalu ada fasilitas kendaraan. Ini juga ada batasannya ya atau persyaratannya. Ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, pegawainya itu tidak memiliki penyertaan modal atau bukan shareholder ya. Dan memiliki penghasilan bruto rata-rata 100 juta sebulan dalam 12 bulan terakhir. Itu jadi perlu dihitung tuh 12 bulan ke belakang, apakah penghasilan brutonya kalau ditambahkan lalu dibagi 12 itu masih rata-ratanya 100 juta sebulan. Kalau masih di bawah atau maksimal 100 juta, itu fasilitas kendaraannya masih bisa dikecualikan dari objek pajak. Tapi kalau sudah lebih dari 100 juta gitu ya, maka di bulan itu fasilitas kendaraannya menjadi objek pajak bagi si penerimanya. Gitu. Nah, selanjutnya fasilitas iuran dana pensiun yang disahkan oleh OJK yang ditanggung pemberi kerja bagi pegawai, lalu fasilitas peribadatan seperti musola, masjid, kapel atau pura, dan seluruh natura atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh selama tahun 2022. Ini yang tadi ya. Seluruh natura atau kenikmatan yang diberikan di tahun 2022 baik ke pegawai atau ke pemberi jasa itu dikecualikan dari objek pajak. Nah, tata cara penilaian natura atau kenikmatannya ini ada sedikit ya penilaian berdasarkan apa? Kalau untuk natura ini nilai pasar ini termasuk untuk tanah atau bangunan yang menjadi inventory pemberi natura atau harga pokok produksi atau HPP ya atas barang dagangan pemberi natura. Lalu untuk kenikmatan ini nilainya adalah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan oleh si pemberi kenikmatan. Lalu untuk natura atau kenikmatan yang masa pemanfaatannya lebih dari 1 bulan dan sehubungan dengan pekerjaan, maka nanti penilaiannya dilakukan setiap bulan, gitu ya, selama masa pemanfaatan kenikmatan. Kayak tadi kendaraan atau apartemen kan mungkin sudah apa namanya ya disewanya untuk masa setahun gitu ya. Nah tapi tetap nanti dihitungnya menilai natura atau kenikmatan yang diberikannya itu dihitung per bulan untuk si pegawai penerimanya. Lalu fasilitas pelayanan yang diberikan kepada lebih dari 1 penerima, nah ini juga jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan yang dialokasikan secara proporsional kepada masing-masing penerima penggantian atau imbalan. Tuh. Oke. Nah, ini tata cara pemotongannya ya. Ya, ini sama-sama di akhir bulan terjadinya, kalau natura akhir bulan terjadinya pengalihan atau terutangnya penghasilan. Tergantung mana yang lebih dulu terjadi, atau kalau kenikmatan di akhir bulan terjadinya penyerahan hak atau bagian atas hak pemanfaatan suatu fasilitas atau pelayanan. Nah, ini contohnya penghitungan natura untuk tempat tinggal ya. Ini Tuan KA merupakan direktur keuangan di perusahaan PT KZ. Atas pekerjaan tersebut, Tuan KA mendapatkan fasilitas berupa apartemen mewah misalnya. Nah, apartemen itu disewa dengan biaya sewanya 120 juta selama 1 tahun. Di kontrak sewa disebutkan bahwa jangka waktu sewa apartemen adalah sejak 1 Januari 2025 sampai Desember 2025. Lalu 1 September Tuan KA mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Keuangan dan fasilitas apartemen mewah tidak dapat lagi digunakan. Nah, fasilitas apartemen itu memiliki masa pemanfaatan lebih dari 1 bulan sehingga dilakukan penilaian tiap bulan untuk menentukan berapa sih nilai fasilitas yang diterima Tuan KA. Nah, kalau di sini contohnya tadi ya, ternyata nilainya hanya biaya sewa saja nih yang diberikan ya. Berarti 120 juta dibagi 12 bulan. Maka fasilitas fasilitas kenikmatan berupa tadi hak pemanfaatan apartemen itu sebesar 10 juta per bulan ternyata yang diberikan ke Tuan KA.
terhitungnya seperti itu. Oke, diketahui pula bahwa kenikmatan dengan jenis batasan tertentu berupa fasilitas tempat tinggal dengan hak penggunaan dipegang oleh perseorangan antara lain berbentuk apartemen dikecualikan dari objek PPh sepanjang diterima atau diperoleh pegawai dari pemberi kerja dengan bernilai secara keseluruhan tidak lebih dari 2 juta untuk dia pegawai dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, berarti nanti ini mungkin ya akan jadi PR ya dalam penghitungannya ya. Berarti akan ada nilai fasilitas apartemen yang dikecualikan, tapi ada juga yang menjadi objek pajak gitu ya. Karena yang dikecualikan hanya sebesar 2 juta per bulan, sedangkan nilai bruto fasilitas apartemen yang diberikan itu sebesar 10 juta per bulan. Jadi sisanya 10 juta kurang 2 juta, 8 jutanya itu menjadi objek PPh bagi si direktur ya, si direktur keuangan Tuan KA ini. Kira-kira seperti itu. Salah satu ya contoh penghitungan dari Natura berupa tempat tinggal. Ya, untuk aspek pajaknya ya mungkin Bapak Ibu nanti akan lebih banyak ke pertanyaan ya prakteknya. Tapi dari saya sekian penjelasan untuk aspek pajak di PMK 66 2023. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Rida. Baik, terima kasih Ibu Cindy atas pemaparannya terkait aspek pajak dalam PMK 66. Saya persilahkan untuk Bapak Tarpusonario bisa menjelaskan perihal aspek akuntansi terhadap PPh atas natura atau kenikmatan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Rida. Bapak dan Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Saya dari KAP Razikun Tarko Sunaryo. Jadi KAP RTS dengan MUC ini sama-sama member di MSI Global Alliance. Ya. Nah, kemudian Bapak sekalian langsung aja ke materi pokoknya. Jadi saya akan banyak menyampaikan ya beberapa hal terkait dengan sisi accountingnya, ya terkait dengan PMK ini. Secara garis besar, Ibu Bapak sekalian, ada 2 hal besar, 2 kategori besar di dalam PMK 66 ini terkait dengan biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan ini. Yang pertama adalah terkait dengan transaksi jasa yang mungkin dilakukan oleh suatu perusahaan atau wajib pajak yang kemudian penyelesaiannya tidak dibayar dengan uang, ya, tetapi dibayar dengan natura atau kenikmatan, ya. Misalnya kalau itu terjadi. Nah, ini tentunya nanti dari sisi aspek akuntansinya ketika biasanya itu menerima uang langsung dicatat ya sebagai penyelesaian dari piutang ya, atau mungkin cash and carry. Nah, ketika kemudian nanti menerima dalam bentuk barang, ya tentunya nanti harus diukur ya berapa rupiah. Ini kalau misalnya di company Bapak dan Ibu sekalian pernah ya mengalami situasi demikian. Tapi kalau misalnya tidak pernah terjadi, semuanya diterima dengan pembayaran ya secara tunai, ya saya kira tidak ada isu, tidak ada permasalahan yang perlu diperhatikan di Bapak dan Ibu sekalian. Secara akuntansi di PSAK 72 itu sudah diberikan guidance ya bagaimana kemudian ketika kita menerima penyelesaian ya suatu penjualan tidak dalam bentuk cash tapi dalam bentuk natura. Nah, itu harus kemudian nanti diukur ya dinilai, ditentukan berapa rupiah dari barang yang diterima tadi. Gitu. Sehingga kemudian nanti ditandingkan dengan outstandingnya piutang yang terjadi. Nah, kalau nanti ada selisih ya selisih kurang atau lebihnya tentu menjadi keuntungan atau kerugian ya pada saat barangnya diterima. Mungkin pada saat invoice ya itu misalnya harganya 100 tapi begitu kemudian diterima barang nanti kan ditentukan berapa nilainya. Nah, menentukan nilainya ini bisa misalnya supaya ada basis yang cukup kuat ya. Itu misalnya meng-hire pihak ketiga, misalnya penilai gitu, untuk menentukan nilai wajarnya berapa sih, gitu ya, nilai pasarnya berapa. Nah, tentu misalnya nilainya menjadi 110, ya,
mungkin karena satu dan lain hal sehingga kemudian ternyata barang yang diterima itu nilainya lebih tinggi daripada kemudian penjualan yang dilakukan. Nah, maka selisih 10 ini nanti tentu menjadi keuntungan ya di perusahaan yang menerima tersebut. Nah, ini secara sederhana kira-kira besarannya seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti timbul beda temporer, Pak, misalnya dari sisi pajak atau dari sisi akuntansinya, kan akuntansinya seperti itu, ya. Tapi dari sisi pajaknya mungkin bisa jadi nanti nilai yang akan diakui ya sebagai penerimaan dari piutang tadi bisa jadi berbeda, karena di pasal 3 di penjelasan itu dijelaskan ya, imbalannya itu adalah dinilai pada nilai pasar, tetapi dicontoh di lampiran PMK ini itu adalah menggunakan nilai sebesar harga pokok dari pihak yang menyerahkan natura itu. Nah, ini kan kemungkinan ada perbedaan. Nah, kalau memang perbedaan itu terjadi nanti ditentukan ya apakah itu merupakan beda temporer atau beda tetap ya, yang biasanya nanti akan terlihat di dalam koreksi fiskal ya pada saat nanti menentukan ya dari laba bersih di perusahaan, kemudian nanti berapa taxable income-nya yang nanti akan dihitung ya berapa PPh-nya. Nah, di situ kan nanti ada koreksi fiskalnya positif atau negatif, kemudian nanti diklasifikasikan menjadi 2, beda tetap atau beda temporer ya. Kalau beda tetap itu tidak akan ya kena pajak misalnya sampai kapanpun ya. Tapi kalau beda temporer itu masalah waktu ya. Mungkin pada saat natura itu diterima ya, itu dari sisi pajaknya mungkin belum dikenakan pajak ya, karena misalnya ya baru diterima, mungkin nanti kena pajaknya pada saat nanti dijual ya, dilepas ya kepada pihak lain misalnya, kalau itu misalnya dilepas ya. Nah, sehingga akan mendapatkan pembayaran. Nah, selisih tersebut itu nanti baru dikenakan PPh-nya. Nah, ini dalam kondisi demikian maka tentu nanti akan timbul perbedaan temporer. Kalau misalnya ya ada terjadi beda waktu yang cukup lama ya, melampaui periode akuntansinya ya, pada saat terima barang sebagai penyelesaian piutang dengan kemudian misalnya menjual lagi ya kepada pihak lain di periode yang berbeda. Nah, ini kalau misalnya terjadi seperti itu ya, tapi kalau misalnya tidak terjadi atau kemudian juga misalnya diselesaikan dan kemudian sekaligus barangnya tadi dijual ya saat itu juga supaya kemudian dapat uang ya, tentu tidak terjadi beda temporer ya. Nah, ini secara garis besar seperti itu. Ini kategori yang pertama Bapak dan Ibu sekalian yang diatur di dalam PMK 66 ini. Lanjut ke berikutnya. Nah, kemudian yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, ini yang tadi banyak dijelaskan oleh Bu Cindy ya, terkait dengan biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang terjadi akibat dari transaksi hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pegawai. Jadi antara perusahaan dengan karyawan. Gitu. Nah, secara garis besar Ibu dan Bapak sekalian, ada 3 kategori terkait dengan imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan ini. Nah, yang pertama adalah saya sebut sebagai imbalan jangka pendek. Jadi dalam bentuk misalnya pembayaran uang ya, mungkin ya dalam bentuk ya fasilitas atau apapun yang kemudian misalnya melalui pembayaran ya, atau kemudian dalam bentuk misalnya natura ya atau kenikmatan itu, misalnya ya fasilitas olahraga atau fasilitas yang lain atau kendaraan, bukan kendaraan ya, atau hal yang lain. Nah, yang kalau kita tengok di dalam standar akuntansi Pak, Bapak sekalian, kita punya PSAK 24. Nah, tapi PSAK 24-nya ini jangan kemudian nanti diasosiasikan seperti yang dikerjakan aktuaris ya. Karena PSAK 24 ini cakupannya banyak Bapak sekalian ya. Seperti Bapak Ibu membayar gaji untuk karyawan, itu juga ada pengaturannya di PSAK 24 ya. Nah, atau mungkin imbalan yang lain yang diterima oleh karyawan. Jadi semua hal yang kemudian nanti diterima karyawan dari perusahaan itu tercakup ya di dalam PSAK 24. Itu ada yang jangka pendek, jangka panjang, ada yang merupakan imbalan pasca kerja seperti yang untuk manfaat pensiun, pesangon dan seterusnya. Nah, yang sering dilakukan ya perhitungannya oleh para aktuaris. Nah,
imbalan natura ini, kenikmatan ini Bapak dan Ibu sekalian, ini masuk kategori sebagai yang jangka pendek ya. Saya sebutkan seperti itu, jangka pendek ya. Termasuk misalnya kalau ada makan minum untuk di luar yang hari raya misalnya yang diberikan di luar kantor ya, ditanggung oleh perusahaan atau kenikmatan yang lainnya. Nah, biaya-biaya seperti ini itu nanti ya tentunya akan diakui sebagai biaya ya, dicatat sebagai beban di laporan laba rugi pada saat terjadinya. Itu biasanya pada saat ya pembayaran atau pada saat di mana kemudian nanti karyawan itu berhak untuk mendapatkan natura atau kenikmatan yang sifatnya jangka pendek ini. Jangka pendek itu maksudnya adalah dibayarkan oleh perusahaan dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan sejak karyawan itu berhak untuk menerimanya. Nah, maksudnya itu Bapak sekalian jangka pendek ya. Nah, tapi kalau yang jangka panjang ya misalnya haknya itu sudah timbul sekarang ya, tetapi pembayarannya nanti misalnya tahun depan. Nah, itu jangka panjang ya. Nah, yang jangka pendek ini ya itu ya biasanya adalah nanti akan diakui ya pada saat timbulnya terjadinya hak. Gitu. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan ya, tapi kemudian imbalan dalam bentuk natura kenikmatan itu bayarnya bulan depan misalnya, gitu. Karena kan mungkin diakumulasikan dengan pembayaran gaji. Nah, ini yang kemudian ya sekaligus kurang dekat ya, sekaligus diakui pada saat misalnya pembayaran gaji tersebut. Nah, satu hal yang kemudian perlu diingat Bapak dan sekalian, kadangkala pembayaran kepada karyawan itu nanti biaya-biayanya akan diklasifikasikan sesuai dengan fungsi dari karyawan. Kalau karyawan itu masuk dalam lingkup fungsi produksi, itu nanti seluruh biaya-biayanya, biaya gaji, tunjangan, dan segala macam, itu nanti akan masuk ke biaya produksi. Nah, ini sama. Itu untuk natura atau kenikmatan ini yang kemudian nanti diakui sebagai expenses, ya, itu nanti juga mengikuti klasifikasi seperti itu. Sehingga kalau kemudian pembayaran itu nanti misalnya katakanlah 100 ya diproporsionalkan misalnya yang 80 untuk bagian produksi, yang 20 untuk bagian administrasi dan yang non produksi ya, yang non produksi misalnya 20 ya 20 langsung menjadi expenses pada saat itu. Tapi yang 80 ini nyangkut dulu di biaya produksi. Nah, kalau nyangkut di biaya produksi tentunya nanti pembebanannya di laba rugi adalah mengikuti pembebanan persediaan masuk COGS. Nah, kapan masuk sebagai COGS-nya, sebagai beban pokok penjualan, tentu dilakukan pada saat barang itu terjual. Gitu. Nah, sehingga ada kemungkinan terjadi beda waktu, Bapak dan sekalian, antara pengaturan yang ada di dalam PMK 66, karena kalau PMK 66 kan bunyinya adalah ya diakui sebagai biaya pada saat terjadinya. Nah, umumnya ya pada saat kemudian nanti dibayarkan kepada karyawan. Nah, tapi kalau nyangkut ke biaya produksi dulu, nyangkut ke nilai persediaan terlebih dahulu, berarti kan tunggu dijual. Nah, kalau penjualannya adalah terjadi misalnya melampaui tanggal tutup buku, misalnya terjadinya adalah bulan Oktober, tapi penjualannya nanti bulan April di tahun berikutnya. Nah, ini kan berarti ada beda waktu antara menurut PMK 66 ini dengan kemudian nanti praktek pencatatannya. Nah, kalau timbul beda waktu tentunya nanti sisi pajak tangguhan dan segala macam itu nanti harus diperhatikan. Ini kalau misalnya PMK 66 itu memaknainya adalah seperti itu. Nah, saya worry Bapak sekalian pada saat menyusun PMK 66 itu bisa jadi mungkin belum mengconsider atau mempertimbangkan praktek seperti itu. Nah, sehingga kelupaan. Atau kemudian bisa juga nanti orang pajaknya akan mengatakan, Pak, PMK 66 itu dicatat pada saat terjadinya ya sebagai biaya. Ya sudah, kalau memang biaya itu nanti nyangkut ke biaya produksi ya ikutilah nanti pembebanannya untuk pajak ya mengikuti alur seperti itu misalnya. Nah, kalau seperti itu tidak ada perbedaan waktu antara praktek yang akuntansi yang selama ini sudah berjalan dengan yang pengaturan di PMK 66 gitu. Nah, sehingga untuk situasi ini nanti untuk menentukan apakah nanti terjadi beda waktu atau tidak, ya itu nanti perlu mungkin banyak bertanya Bapak sekalian, banyak konsultasi dengan misalnya AR-nya atau dengan konsultan pajaknya untuk menentukan situasi seperti ini. Ini kalau
Bapak Ibu sekalian, perusahaannya adalah manufaktur atau yang sejenis. Ya, bisa jadi yang bukan manufaktur tetapi juga mengikuti pola seperti itu. Misalnya adalah jasa konstruksi. Kan seluruh biaya-biaya nanti dipul dulu ke yang namanya construction in progress. Nah, nanti akan dibebankan sebagai expenses di laba rugi pada saat nanti revenue-nya diakui. Nah, sehingga match antara revenue dengan cost-nya. Gitu. Nah, tapi kalau perusahaan di Bapak Ibu sekalian itu adalah perusahaan trading misalnya, ya, maka ya tidak ada beda waktu, Pak. Gitu, karena akan sama ya perlakuannya, pencatatannya antara yang PMK 66 ini dengan menurut akuntansi. Karena kalau trading kan ya biasanya tidak perlu dipisahkan biaya itu untuk dimasukkan sebagai biaya persediaan, tapi langsung kemudian nanti diakui sebagai expenses. Demikian juga kalau misalnya meskipun di tempat Bapak dan Ibu sekalian itu adalah manufaktur ya, perusahaan yang nanti biaya-biaya produksi diakumulasikan dulu ke biaya persediaan, tetapi perputarannya sangat cepat. Ya, dibikin pada saat bulan itu, kemudian juga terjual saat itu juga. Nah, nggak lama nih jeda waktunya. Nah, maka beda temporernya bisa jadi mungkin tidak terlalu material pada saat dikaitkan dengan beda perlakuan itu. Paling kalaupun ada misalnya mungkin hanya beberapa hari di ujung tahun saja, yang bisa jadi mungkin dampaknya tidak material. Itu kalau misalnya perputarannya sangat cepat, dibuat saat itu kemudian misalnya minggu depan sudah kejual, kan bisa saja terjadi seperti itu, sehingga biaya produksi itu nyangkut di persediaannya tidak terlalu lama, ya mungkin persediaannya juga tidak terlalu besar gitu. Kenapa? Karena langsung terjual, ya langsung masuk JOGS. Nah, tapi kembali lagi nanti sangat tergantung kepada berapa saldo persediaannya, karena bisa jadi mungkin di ujung tahun ya kebetulan mau libur dan segala macam ya, tanggal 20 Desember sudah pada mulai cuti, nggak ada penjualan, udah dibuat ya mungkin persediaan numpuk gitu, apalagi target sudah tercapai gitu ya. Nah, kejualnya baru di bulan Januari. Nah, bisa jadi mungkin timbul beda waktu yang cukup signifikan. Nah, sehingga kemudian nanti memang di masing-masing perusahaan nanti harus dievaluasi ya satu-satu, nggak bisa kemudian nanti dianggap sama gitu ya, karena kondisinya bisa terjadi beda gitu. Nah, lanjut ke berikutnya. Nah, kemudian Bapak sekalian, yang kedua adalah natura atau kenikmatan. Nah, mungkin kenikmatan yang lebih pas, Pak. Yang masuk kategorinya adalah aset tetap. Nah, ini yang natura, mohon maaf ini harusnya dicoret, Pak. Kenapa? Karena natura itu langsung menjadi expense. Nah, karena diberikan sekaligus kan. Nah, beda dengan kenikmatan. Kalau kenikmatan itu adalah biasanya merupakan aset tetap di perusahaan yang kemudian nanti dimanfaatkan secara langsung oleh individu-individu. Misalnya kendaraan kantor yang kemudian nanti dedicated untuk satu orang misalnya, boleh dibawa pulang, atau kemudian ya memang diperuntukkan untuk yang bersangkutan, atau misalnya fasilitas perumahan ya, tempat tinggal, kan cukup banyak Pak ya, mungkin di level manajer atau di level direksi itu mendapatkan fasilitas misalnya apartemen ya untuk tempat tinggal dan hal yang lain. Nah, ini kenikmatan. Tapi kalau natura kan dalam bentuk barang yang kemudian diberikan sekaligus. Nah, kalau natura mengikuti yang pola jangka pendek tadi, karena itu sekaligus langsung menjadi expense ya di laba ruginya. Nah, untuk yang aset tetap ini ya, kita juga punya standar akuntansi PSAK 16 ya. Di situ ada kriteria dan definisi mengenai PSAK 16 ya, tangible, dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa ya, untuk administratif misalnya, atau untuk operasional, atau untuk disewakan ya kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Kemudian juga aset tetap itu dipakai lebih dari setahun ya. Kemudian biaya perolehannya juga dapat diukur dengan andal, dan manfaat ekonomi di masa depan itu akan mengalir kepada perusahaan. Nah, ini kriteria yang ada di PSAK 16. Nah, di PMK ya, di luar PMK 66 itu juga sebenarnya ada Pak, PMK yang baru ini kemarin juga baru terbit, tapi ini kaitannya nanti juga dengan penyusutan ya. 72 atau 7 berapa saya lupa. Nah, itu nanti mungkin harus dipelajari juga gitu, karena bisa jadi mungkin
selama ini Bapak Ibu membebankan biaya penyusutan menurut pajak ya sudah berjalan kan dan sudah berlangsung dari 3 dasawarsa yang lalu Pak. Nah sekarang PMK-nya ada yang baru itu ya untuk mengatur menurut pajak bagaimana pembebanan penyusutan dari aset tetap ini. Mungkin nanti harus juga dipelajari. Nah ini yang di PMK tersebut juga ada definisi. Secara umum sih tidak terjadi perbedaan Bapak dan Ibu sekalian antara kriteria dan definisi aset tetap yang ada di PMK dengan di PSAK 16. Tapi bisa jadi ada situasi tertentu yang mungkin timbul perbedaan. Ya, menurut akuntansi itu bukan sebagai aset tetap, tapi menurut pajak aset tetap. Nah, mungkin saya nggak bisa ngasih contoh Pak ya. Atau sebaliknya, ya itu bisa terjadi. Nah, tapi umumnya sih sama. Nah, ini yang kemudian nanti ketika timbul perbedaan sama Pak, perlakuannya. Ujungnya nanti apakah ini nanti dikoreksi fiskal atau tidak. Begitu dikoreksi fiskal nanti kemudian nanti timbul beda temporer atau beda tetap. Gitu. Nah ini yang nanti juga harus dicermati. Apalagi kalau nanti kita diskusi mengenai penyusutannya. Nah ini penyusutannya ini kan yang nanti akan akan diakui sebagai expenses, akan diakui sebagai apakah nanti deductible atau tidak, apakah kemudian nanti juga termasuk ini yang nanti menjadi perhitungan untuk menentukan berapa PPh 21-nya. Itu berapa kenikmatan nanti yang dinikmati oleh pejabat atau oleh karyawan yang menerima fasilitas ini. Ya, sebagai dasar untuk pengenaan PPh 21-nya. Nah, kan penyusutannya ini. Gitu. Nah, ini yang nanti kemudian juga bisa terjadi perbedaan dengan akuntansi, Pak. Akuntansi kan konsepnya namanya penyusutan itu adalah tergantung umur manfaatnya. Berapa lama nanti akan dipakai. Ya, bisa jadi mungkin berbeda. Tapi biasanya Bapak Ibu, Pak biar nggak rumit, disamain aja deh. Gitu. Nah, itu nanti harus diberikan justifikasi kalau Bapak Ibu ngambil posisi seperti itu. Ya, sehingga kemudian nanti dari sisi akuntansi make sense ya, dari sisi pajak nanti juga diterima. Kan pajak untuk klasifikasi golongannya sudah diatur nih, golongan 1, golongan 2 gitu ya. Nah, bangunan atau bukan, nah itu kan sudah ditentukan umurnya. Nah, secara akuntansi Bapak Ibu fleksibel. Ya, boleh untuk kemudian nanti membuat umurnya itu berbeda. Nah, ketika kemudian berbeda, nah berarti timbul beda temporer nanti ke pajak tangguhan gitu. Karena secara akuntansi tadi Pak, tergantung suka-suka perusahaan aset tetap ini mau dipakai berapa lama. Pak mau saya pakai 3 tahun saja. Ya, secara pajak mungkin 4 tahun. Boleh Pak? Ya boleh aja. Nah, begitu nanti di awal tahun ketiga itu nanti sudah Bapak Ibu nggak dipakai. Ya, mungkin mau dijual. Ya, begitu dijual nanti kan masih ada sisanya. Nah, makanya nanti yang disusutkan kan tidak sebesar nilai perolehannya, tapi dikurangkan dulu dari perkiraan nilai sisanya. Gitu. Ya, ujungnya mungkin bisa jadi nggak terlalu beda signifikan. Nah, akuntansi seperti itu. Nah, sedangkan pajak ya sudah digariskan itu Pak. Ya kalau golongan 1, golongan 2 sekian. Nah, tinggal nanti paling fleksibilitasnya ini golongan 1 atau golongan 2. Gitu. Nah, kemudian satu poin lagi Pak di akuntansi itu selain mengakui penyusutan, juga mengakui yang namanya penurunan nilai. Gitu. Nah, ini yang dari sisi pajak nggak ada nih Pak, penurunan nilai. Artinya apa? Begitu kemudian nanti aset itu mengalami nilainya turun, Bapak Ibu mengakui tambahan biaya. Gitu, ya, tambahan biaya. Nah, ini tentu nanti timbul beda temporer. Nah, nanti ujungnya adalah deferred tax lagi, ya. Pak, apa sih maksudnya? Maksudnya gini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kan punya sekumpulan aset nih tetap di perusahaan, mungkin mesin dan segala macam. Nah, sekumpulan aset ini nanti akan menghasilkan barang atau jasa. Barang atau jasa ini nanti dijual. Begitu dijual Bapak Ibu dapat duit, ya. Dapat duit nanti akan dikurangi dipotong dengan ongkosnya untuk bayar gaji, untuk bayar ini itu, bayar proses produksi, bayar bahan baku dan segala macam. Sehingga ketemu yang namanya net cash flow. Gitu, ya. Arus kas bersih. Ya, uang masuk dari penjualan dikurangi biaya-biayanya. Nah, bersihnya berapa? Nah, bersihnya berapa ini nanti diproyeksikan selama sisa penggunaan aset tetap tadi, misalnya sisanya kira-kira umurnya 3 tahun lagi. Nah, 3 tahun lagi itu nanti diproyeksikan itu Pak, net cash flow-nya tadi, di present value kan ke nilai sekarang. Ya, nah itu nanti nilainya berapa? Misalnya katakan nilainya adalah 100. Nah, nilai bukunya berapa yang ada di aset tetap Bapak sekalian?
dari sekumpulan aset tetap tadi, nilai bukunya adalah misalnya 120. Nah, berarti ada selisih 20, Pak. Turun selisihnya. Nilai bukunya lebih tinggi daripada perkiraan proyeksi net cash flow di masa depan. Nah, maka selisih 20 ini yang kemudian diakui sebagai penurunan nilai aset. Itu artinya apa? Ya, artinya adalah bahwa nilai buku yang tercatat di neraca itu ternyata tidak dapat direcovery dengan uang yang dihasilkan dari pemanfaatan aset-aset tetap tadi. Itu. Nah, ini konsepnya kira-kira seperti itu. Makanya kalau Bapak Ibu nanti misalnya didatangi oleh auditor segala macam ditanya, Pak, tolong dong dievaluasi dari sisi penurunan nilai asetnya. Terjadi enggak? Enggak terjadi, Pak. Nah, biasanya kan seperti itu. Nah, mestinya begitu tidak terjadi itu dibuatkan analisisnya, Pak. Nah, analisisnya bagaimana? Ya tadi, membuat proyeksi cash flow dari proyeksi penjualan. Kemudian nanti dikurangi dengan proyeksi biaya-biaya modal kerjanya, ketemu net cash flow-nya. Ya, nah ini tergantung pemanfaatan aset tetapnya, Pak. Kalau misalnya 3 tahun, wah Pak ini kok 3 tahun kayaknya terlalu cepat, Pak, tambahin lagi deh gitu. Ya, atau kemudian Pak nanti kan di ujung pemanfaatan aset tetap tadi bisa dijual, Pak, dapat hasil penjualan. Nah, hasil penjualannya juga dimasukkan, Pak. Gitu ya. Pak, di present value berarti ini dong. Kita harus mencari berapa tingkat diskontonya. Ya, betul. Nah, itu tingkat diskontonya mungkin bisa menggunakan tingkat misalnya ini Pak, cost of capital. Kalau misalnya Bapak Ibu pinjam dari bank misalnya, atau mungkin dari pimpinan ada tingkat pengembalian investasi dari mesin tadi itu berapa persen, misalnya 7%, 6%, ya. Atau paling gampang itu misalnya nyontek punyanya aktuaris itu. Nah, tapi sebenarnya nggak cocok, Pak. Gitu. Kenapa? Karena kan aktuaris itu menggunakan tingkat ini Pak, SUN ya, obligasi pemerintah. Nah, agak beda gitu. Nah, permodelannya kira-kira seperti itu yang kemudian kita mendapatkan yang namanya adalah penurunan nilai. Apakah terjadi aset tetap itu nilainya turun dari saldo tercatat di pembukuan? Saldo tercatat berarti adalah setelah dikurangi dengan penyusutan. Biaya perulangan berapa, akumulasi penyusutan berapa, ketemu nilai buku. Nah, nilai buku inilah yang kemudian nanti diuji, Pak. Apakah terjadi penurunan nilai atau tidak? Nah, fasilitas-fasilitas ya seperti misalnya kendaraan dinas, kalau kendaraan dinas itu milik perusahaan, atau kemudian misalnya rumah dinas, ya kalau rumah dinas itu milik perusahaan sebagai aset tetapnya, ya nanti kemudian juga masuk dalam lingkup diskusi seperti itu. Ini Bapak sekalian kategori yang kedua sebagai aset tetap, ya. Jadi memang aset itu miliknya perusahaan dan kemudian nanti digunakan untuk operasional perusahaan, ya, yang kemudian nanti dinikmati ya oleh para karyawan atau pimpinan perusahaan. Next, berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masih kenikmatan, Pak. Nah, monaturannya dicoret, Pak, ya, gitu. Nah, kenikmatan yang asal usulnya adalah dari sewa. Nah, mungkin Bapak Ibu misalnya bagi pimpinan adalah apartemen untuk tempat tinggal. Nah, kita punya PSAK 73 Bapak dan Ibu sekalian, ini mirip-mirip dengan aset tetap, ya. Cuman PSAK-nya beda, Pak. PSAK-nya adalah 73. Ya, saya yakin Bapak sekalian sudah sangat familiar dengan PSAK ini, ya, dan perhitungannya cukup rumit, ya. Nah, PSAK 73 ini Bapak sekalian mendorong bahwa sewa-sewa itu adalah nanti diakui dengan pendekatan aset. Jadi pendekatan balance sheet, ya. Sewa nanti ditengok dulu, ya. Nilainya berapa, nilai kontraknya, kemudian nanti diakui aset tak guna, kemudian diakui liability, gitu, ya. Pak, boleh nggak langsung diakui sebagai expenses seperti sewa operasi, sewa biasa? Boleh, ya, asal memenuhi kriteria. Ya, kriterianya apa, Pak? Salah satu dari dua ini, Pak. Pertama adalah masa sewa kurang dari setahun. Nah, itu boleh langsung expense, Pak, biaya sewanya, gitu. Ya, mau pakai kemudian proporsional dulu misalnya, ya, uang muka sewa kan kalau dibayar di depan nanti bisa ini Pak diamortisasi, itu juga boleh. Atau kemudian kalau bayarnya belakang ya sudah nanti sesuai dengan masa pemanfaatannya tadi. Itu yang pertama. Kalau masa sewa kurang dari setahun, jadi tidak perlu mengakui aset tak guna, ya. Yang kedua adalah sewa dengan aset mendasar yang bernilai rendah, misalnya mobil, ya. Tapi kalau mobil itu nilainya sekarang rata-rata lumayan, Pak. Gitu. Nah, mungkin sewa laptop, Pak. Laptop kan 10 juta ya. Biasanya orang menggunakan acuan, Pak, aset mendasar bernilai rendah itu adalah
$5.000 kira-kira. Ya, kira-kira mungkin 75 jutaan ke bawah ya per biji, per satuan. Nah, kalau sewa seperti ini Pak, itu ketika kemudian nanti Bapak Ibu berkontrak, ya sudah pembebanannya adalah mengikuti seperti sewa biasa, seperti zaman dulu sebelum ada PSAK 73 ini. Gitu. Nah, sehingga kemudian Bapak Ibu tidak perlu repot-repot nanti mengakui aset hak guna, ya tidak perlu mungkin nanti mengkalkulasi ini berapa aset hak gunanya dan seterusnya. Ya. Nah, jadi langsung menjadi expense. Nah, kalau yang kategori sewa operasi ini, pajak dengan akuntansi Pak nggak ada beda. Nggak usah pusing-pusing nanti menghitung deferred tax dan seterusnya. Paling nanti deferred tax-nya muncul ketika kemudian nanti ternyata ya beban sewanya ini nanti ngumpul dulu Pak ke dalam biaya produksi. Nah, balik lagi ke yang kategori yang pertama tadi. Gitu. Nah, kalau yang aset hak guna nanti kemudian diakui amortisasi, ya, diakui amortisasi untuk pembebanannya. Nanti sama lagi Pak ujungnya balik lagi ke yang kategori pertama tadi, ya, masuk apakah ini nanti masuk kategori sebagai biaya produksi atau tidak. Gitu. Nah ini 3 hal ini Bapak sekalian, 3 kategori ini terkait dengan PMK 66 dari sisi accountingnya. Ya, lanjut berikutnya. Nah kemudian Bapak dan Ibu sekalian ini summary-nya ya Bapak sekalian terkait dengan 3 hal tadi terkait dengan sisi akuntansi dengan PMK ya kemungkinan timbul deferred tax-nya. Nah, satu poin sebagai tambahan juga, dan ini mestinya di tahun buku 2022 sudah dilakukan. Kalau dulu Bapak sekalian, karena dulu itu kan belum deductible ya, Mbak Cindy ya. Nah, ketika belum deductible, itu kan nanti akan dikoreksi fiskal. Gitu. Nah, sekarang begitu kemudian natura atau penggantian ini menjadi deductible, nah Bapak Ibu nggak perlu mengkoreksi secara fiskal pada saat nanti menghitung ya pajak ya menghitung penghasilan kena pajaknya gitu. Nah sehingga kemudian dari sisi deferred tax-nya ya yang biasanya adalah yang beda temporer Pak itu tidak terlalu banyak lagi gitu. Ini salah satu poin yang menurut saya cukup bagus ya mengurangi beda antara akuntansi dengan pajak ya sehingga kemudian ya sedikit banyak akan mengurangi beban ini Bapak sekalian beban clerical di sisi reportingnya ya kan pada saat nanti Bapak Ibu akan menyusun laporan keuangannya nanti Pak ini koreksi fiskalnya bagaimana. Nah pasti itu kadang-kala suka nunggu Pak itu ya gara-gara Pak hitung dulu nih koreksi fiskalnya. Nah begitu kemudian ini berkurang Pak tidak lagi dilakukan koreksi fiskal ya harapannya nanti akan lebih cepat untuk penyelesaian laporannya. Lanjut ke berikutnya. Nah kemudian, nah ini Pak, ini saya kira pertanyaan yang menarik ini agak sedikit analisis Pak itu. Siapa yang menanggung PPh-nya atas PPh 21? Itu. Ini juga nanti sedikit banyak juga bisa berdampak dari sisi akuntansi maupun dari sisi aspek manajemen risiko di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kan ketika kemudian nanti ada PPh 21-nya, pertanyaannya ini tanggungan bagi karyawan ataukah kemudian ditanggung oleh perusahaan? Mungkin kalau bagi karyawan tanggung perusahaan lah gitu kan. Kalau tanggung karyawan kan nanti langsung mengurangi ini Pak penghasilan Bapak Ibu sekalian. Penghasilannya nggak nambah, pajaknya nambah. Yang dibawa pulang makin kecil Pak. Gitu. Nah, tanggung perusahaan lah gitu. Nah, tapi begitu ditanggung perusahaan, ya tentu kemudian nanti balik lagi Pak. Berarti nanti penghasilan Bapak dan Ibu sekalian akan nambah. Kan pasti akan di gross up. Nah, ketika di gross up, nah kan biasanya nanti pertanyaannya ini nyatetnya di mana? Apakah menjadi satu bagian menjadi beban gaji ataukah kemudian menjadi akun yang lain tersendiri gitu. Nah, ini monggo silakan. Ya, dan dari sisi pajak mestinya tidak berpengaruh, Pak. Kenapa? Begitu kemudian misalnya dicatat di akun terpisah pun itu nanti juga akan dihitung juga sebagai penghasilan juga gitu. Pada saat menghitung PPh 21-nya. Karena itu bagian dari kenikmatan juga gitu. Nah, hanya masalah style untuk kemudian nanti menghitung apakah nanti jadi satu di akun gaji ya. Gaji karyawan ataukah kemudian tersendiri. Nah ini pilihan juga dari sisi dampaknya tidak terlalu ini Pak tidak terlalu banyak ya. Yang banyak bedanya adalah apakah itu ditanggung perusahaan ataukah ditanggung oleh karyawan. Nah di situ Pak. Itu mungkin Bapak Ibu nanti silahkan lapor ke pimpinan ya. Seperti apa nih Pak PPh 21-nya di gross up menjadi tanggungan perusahaan ataukah ya, tentunya kalau Bapak Ibu pasti lebih suka kalau ditanggung perusahaan kan, tidak mengurangi yang dibawa pulang gitu ya. Nah,
ini ada analisis nih Pak satu-satu itu, mungkin bisa ke slide berikutnya. Ya, ini untuk yang alternatif 1, 2, 3 ya. 1 itu tadi yang ditanggung perusahaan, yang kedua juga ditanggung perusahaan tetapi akunnya beda ya. Yang ketiga adalah ditanggung oleh pekerja itu. Nah, jadi secara garis besar Bapak dan Ibu sekalian, ya ini sudah saya jelaskan tadi ya, mungkin saya nggak perlu menjelaskan lebih detail untuk slide ini. Nah, satu poin yang kemudian juga nanti penting untuk dicatat Bapak dan Ibu sekalian, itu terutama ketika kemudian pilihannya adalah ditanggung oleh perusahaan, otomatis nanti akan meningkatkan gaji. Ya, ketika meningkatkan gaji, nah ini Bapak sekalian, ya perusahaannya nanti juga untuk imbalan pasca kerja itu juga kemungkinan akan naik, Pak. Itu kenapa? Ingat Bapak sekalian, ketika aktuaris datang untuk menghitung imbalan pasca kerja untuk pesangonnya itu loh, Pak. Nah, itu kan ditanya, Pak, gajinya ada kenaikan enggak? Coba lihat komponen tunjangan tetapnya seperti apa. Nah, ketika kemudian ini ada komponen baru karena untuk kenikmatan natura dan segala macam ini, bisa jadi nanti akan meningkatkan gaji yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pesangonnya. Nah, senang nih Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Nanti waktu pesangon ya misalnya 13 kali gaji. Nah, kali gajinya ini adalah menggunakan kan termasuk gaji dan tunjangan tetap. Gitu. Nah, tentunya ini nanti akan meningkatkan utang itu Pak yang diestimasi yang dihitung oleh aktuaris. Imbalan pasca kerjanya itu akan nambah. Gitu. Otomatis biayanya juga akan nambah. Current service cost-nya akan nambah. Ya, kemarin tahun lalu pada saat ada itu Pak woro-woro ada siaran dari IAI yang IFRIK itu loh. Nah, kan rata-rata itu adalah terjadi penurunan ini Pak, ya Pak, imbalan pasca kerjanya kan, penurunan liability kan, nah, sehingga menikmati yang namanya keuntungan. Nah, begitu ada ini Pak, kemungkinannya nanti akan naik lagi Pak, itu ya. Jadi kenaikannya bisa jadi ada 2 liability-nya. Satu adalah karena komponen penambahan tunjangan tetap ini dari faktor yang kenikmatan ini. Yang kedua adalah dari current service cost-nya yang memang selama ini ya kan harus ditanggung gitu kan. Begitu nambah setahun bekerja nambah Pak itu yang harus diakkru untuk uang penghargaan masa kerja dan segala macam itu. Tambah setahun lagi tambah setahun lagi tambah dan seterusnya. Oke Bapak sekalian, sepertinya sudah saya jelaskan seluruhnya. Nah, sarannya ini Pak di slide ini ya nanti harus dianalisis Pak di kondisi Bapak dan Ibu sekalian ya, terutama nanti kaitannya dengan untuk menentukan tadi misalnya Pak ini ditanggung perusahaan atau ditanggung karyawan. Nah, ya kalau perusahaan pimpinannya enak gitu Pak atau kondisi perusahaan sedang bagus sudah ditanggung perusahaan saja deh gitu kan. Nah, itu simple Pak. Nah, tapi tentunya bagi pimpinan perlu diberikan warning tadi. Ini loh dampaknya kalau ditanggung oleh perusahaan gitu. Jadi PPh 21-nya juga tentu akan makin besar. Terus kemudian juga kemungkinan nanti terkait dengan yang namanya imbalan pasca kerja tadi yang dampaknya adalah long term ya, jangka panjang ya. Kemudian yang berikutnya juga adalah termasuk yang tadi yang deferred, kemungkinan timbul terjadi yang namanya deferred tax terus pajak tangguhan. Nah, ini yang antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang lain bisa jadi macam-macam Pak, tergantung nanti policy yang diambil, tergantung kondisinya seperti apa. Nah, ini tentu nanti analisisnya juga nanti harus dilakukan supaya kemudian nanti pimpinan ketika mengambil kebijakan itu adalah tepat ya, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Termasuk juga nanti jenis industrinya apakah mendapatkan pengecualian atau tidak. Gitu. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada hal yang ingin diperdalam, monggo. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Tarko Sunario atas pemaparannya terkait aspek akuntansi terhadap PMK nomor 66 tahun 2023. Kita memasuki sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi Q&A atau sesi tanya-jawab. Akan ada 3 hadiah untuk 3 penanya pertama yang hadir di ruangan ini bersama kami. Baik, kepada Bapak dan Ibu peserta offline, saya persilahkan jika ada pertanyaan. Selamat siang Ibu Bapak yang di depan dari MUC Consulting. Perkenalkan, nama saya Toto dari PT Surya Cipta Swadaya. Izin bertanya kepada Ibu Cindy ya Bu. Jadi gini Bu, di kita itu misalnya ada biaya membership golf sama ada reimbursement golf. Nah, untuk yang membership golf ini kita membership dalam waktu 1 tahun.
Nah, kita bebankan selama 12 bulan. Berarti kan tiap bulan ada bebannya tuh, Bu. Nah, ketika bebannya sudah ada, berarti kan deductible secara peraturan PMK 66. Namun secara fasilitas untuk direksi tidak digunakan oleh direksinya. Itu gimana ya, Bu? Secara PMK-nya apakah tetap dilakukan pemotongan atau tidak? Dan secara pembebanannya apakah tetap bisa dibiayakan atau tidak? Membership-nya atas nama perusahaan. Kemudian untuk yang reimbursement golf itu ketika ada misalnya direksi golf dengan potensial customer di luar yang membership tadi bisa dirembes ke perusahaan. Nah, itu apakah tetap menjadi natura atau biaya operasional biasa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ditampung dulu pertanyaan selanjutnya. Halo, selamat pagi. Kami dari APM Automotive Group. Saya mau menanyakan perihal natura dan kenikmatan. Di sini tertulis bahwa untuk semua untuk natura dan kenikmatan itu jadi deductible expense sepanjang berhubungan dengan kegiatan 3M. Ini bagaimana ya cara menentukannya kita bisa berhubungan dengan 3M itu ya? Supaya kita bisa bebankan gitu. Karena kadang antara fiskus sama wajib pajak itu berbeda pandangan. Itu aja sih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Selanjutnya, maaf ya Bu, di belakang terlebih dahulu. Selamat pagi, nama saya Aris F. Setiawan, saya dari PT Indo Japan Wear Product. Pertanyaan saya terkait dengan antara PP 55 yang kemudian di PMK-nya terkait dengan kewajiban dari pegawai. Waktu di PP 55 itu kan bahwa perusahaan belum diwajibkan untuk memotong, tapi kemudian dari sisi pegawai wajib menyampaikan sudah harus melakukan pembayaran pada saat menyampaikan SPTOP-nya. Tapi kemudian di PMK-nya untuk tahun 2022 ya Bu ya, maaf. Untuk tahun 2022 itu kemudian bukan menjadi objek pajak lagi. Nah, sedangkan terkait dengan ekspatriat ya Bu ya, bahwa ekspatriat ini semua pajaknya itu biasanya nanggung perusahaan. Kemudian yang hitung juga perusahaan. Kalau misalnya suatu saat diperiksa, yang bayar kalau kurang bayar juga perusahaan. Nah, karena sifatnya seperti itu, kemudian kita menerapkan prinsip konservatif ya Bu ya. Akhirnya pada tahun 2022, walaupun perusahaan belum diwajibkan untuk melakukan pemotongan, tapi SPT-nya ketika si ekspatriat ini nanti akan melaporkan fasilitas-fasilitas atas natura dan kenikmatan yang harus menjadi objek pajak sebelum terbitnya PMK 66 karena terbitnya di Juni akhir, sedangkan SPTOP ekspat itu harus kita sampaikan di 31 Maret ya Bu ya. Akhirnya kita lakukan penghitungan dan itu menjadi objek pajak dan kita lakukan pemotongan untuk kebijakan internal perusahaan. Nah, pertanyaannya sejauh ini ketika diskusi dengan mungkin dengan DJP atau dengan teman-teman praktisi pajak yang lain, termasuk dengan NUC, sejauh ini belum ada informasi terkait mekanisme bagaimana untuk natura yang sudah terlanjur dibayarkan yang pajaknya. Nah, kalau misalnya di tahun lalu, tahun 2022 itu ternyata selain natura dan kenikmatan itu sudah dihitung oleh perusahaan, kemudian disetorkan pajaknya, dan status SPTOP-nya ekspat itu juga terjadi lebih bayar misalnya. Kemudian kan nanti akan diperiksa. Nah, pertanyaannya, apakah nanti bisa melalui mekanisme pada saat pemeriksaan lebih bayar SPTOP-nya oleh ekspat nanti di tahun mungkin 1 tahun kemudian, atau mungkin nanti akan ada terbit ulang terkait dengan proses pengembalian
pajak natura yang telah dibayarkan, terlanjur dibayarkan oleh wajib pajak. Karena kalau mekanismenya di SPT PPH di SPT PP 21 kan tidak ada ya Bu ya, mekanisme untuk pengambilan. Jadi pertanyaannya itu, terus kalau boleh satu lagi apa boleh? Oke. Ini terkait dengan tadi untuk objek pajak yang selama ini katakanlah kenikmatan. Selama ini kan objek pajak atas kenikmatan ini kan tidak menjadi, sebelumnya kan tidak menjadi objek pajak berbeda suatu, tetapi menjadi objek pajak yang lain. Misalnya atas sewa apartemen dan sewa mobil gitu kan. Nah, dengan terbitnya peraturan ini ada muncul atas objek yang sama, objek pajak yang sama dikenakan dua pajak. Nah, misal yang tadinya katakanlah sewa apartemen yang tadinya menjadi objek pajak PP 4 ayat 2 dan sewa mobil menjadi PPh ayat PP 23 sekarang menjadi pajak PP 21 juga. Nah, itu kan nanti pada saat proses pemeriksaan, kalau misalnya kita diperiksa juga akan muncul dua ekualisasi biaya atas biaya yang sama menjadi dua objek pajak yang harus kita setorkan. Nah, di sisi lain, pertanyaannya juga terkait dengan akuntansinya. Untuk komponen biaya sewa yang selama ini di dalam akuntansi itu kita kelompokkan menjadi biaya sewa. Nah, saat ini dengan terbitnya peraturan ini, apakah tunjangan-tunjangan yang sifatnya fasilitas ini di dalam akuntansinya akan dikelompokkan sebagai komponen biaya salary? Atau seperti apa? Apakah itu juga bisa menjadi asesmennya oleh entity sendiri atau nanti dari KAP ada asaran seperti apa? Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Silakan. Ya, oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Bapak Ibu. Mungkin izin nanti Mbak Evi juga bantu menjawab ya. Mungkin dari nanti bagian yang terkait compliance ya. Tadi beberapa nanti akan dijawab oleh Mbak Evi. Oke, yang pertama tadi pertanyaan Pak Toto ya. Ya, terkait sama membership golf dan reimbursement golf. Nah, mungkin saya jawab dulu yang reimbursement golf. Tadi kan berarti case-nya kalau misalnya direksi gitu ya atau manajemen itu di one case gitu ya, apa namanya, ada pertemuan dengan calon klien gitu misalnya, lalu ada apa namanya golf, lalu biaya golfnya di reimburse ke perusahaan. Nah, ini sebenarnya bisa dilihat fungsinya apa namanya diadakan apa namanya fasilitas golf itu kan sebenarnya tadi bisa dikatakan sebagai biaya operasional ya, mungkin ya, malah bukan natura, karena tadi tujuannya kan tadi untuk memperoleh atau usaha untuk mendapatkan klien, kira-kira gitu ya. Iya, betul. Itu bisa masuk ke biaya entertain untuk reimbursement golf. Itu. Tapi tadi ya, balik lagi berarti perlu supporting dokumennya tadi yang reimbursement-nya. Gitu kira-kira. Nah, kalau untuk membership golf tadi 1 tahun ya atas nama perusahaan. Tapi dedicated nggak digunakan oleh satu pegawai gitu? Enggak ya? Ya. Ada karyawan dalam hal ini manajemen menggunakan silakan, tetapi aktualnya memang direksi atau karyawan manajemen juga tidak ada yang menggunakan, jadi lewat aja gitu. Nah, iya. Nah, mungkin gini, kalau misalnya membership golfnya itu kan sebenarnya digunakan untuk keperluan pribadi ya, berarti mungkin ya, kalau untuk yang membership golf atas nama perusahaan. Nah, kalau memang ternyata
terbukti di tahun tersebut digunakan oleh misalnya satu gitu ya atau dua atau lebih pegawai, nah itu kan sebenarnya bisa dianggap sebagai fasilitas atau kenikmatan gitu ya bagi pegawai yang menikmati tadi. Nah itu bisa dihitung sebagai kenikmatan bagi pegawai tersebut. Nah ini karena golf ya, berarti kan tetap objek pajak ya Pak ya. Tadi kan nggak dikecualikan kalau golf itu. Nah itu bisa diatribusi sebagai fasilitas atau kenikmatan berupa fasilitas olahraga golf yang diterima oleh pegawai-pegawai tersebut. Itu nilainya berapa jadinya? Nanti yang akan dihitung ke pegawainya berarti proporsional. Karena tadi kan di aturannya ada ya. Kalau dilihat di PPT, kalau misalnya ternyata satu fasilitas itu digunakan bersama, ini kan berarti anggapannya digunakan bersama ya Pak ya. Bisa digunakan bersama gitu oleh pegawai-pegawai di PT. Nah itu dihitung proporsional. Itu dihitung dibagi sama jumlah pegawai yang menggunakan di tahun tersebut. Itu berapa kali dia menggunakan di tahun tersebut dan berapa pegawai. Kira-kira seperti itu sih Pak. Tapi gimana kalau misalnya tadi pertanyaannya nggak digunakan ya? Nah itu dia. Kalau nggak digunakan berarti kan bukan natura ya. Ini bisa jadi malah dianggap sebagai biaya operasional yang tidak berhubungan dengan 3M ya. Gitu. Karena bukan diberikan sebagai fasilitas atau imbalan bahkan ke pegawainya. Gitu. Mungkin gitu sih kira-kira ya. Oke. Nah sebenarnya ini menjawab tadi ya pertanyaan dari Bapak dari APM ya. Tadi gimana sih deductible expense panjang berhubungan dengan 3M? Nah, salah satu contohnya tadi tuh kalau misalnya ternyata mungkin bentuknya natura gitu atau fasilitas tapi tidak diberikan ke pegawai, ya itu dianggapnya sebagai biaya operasional tapi tidak berhubungan dengan 3M. Nah, kalau naturanya bagaimana gitu? Nah, mungkin salah satu contohnya adalah misalnya diberikan kepada orang yang ternyata bukan pegawai perusahaan gitu atau bukan si pemberi jasa. Nah, itu kan berarti kan di luar konteks ya. Pemberian natura tapi bukan ke pegawainya perusahaan. Itu berarti kan sebenarnya tidak memenuhi 3M tadi untuk mendapatkan melihara dan ini penghasilan gitu 3M tadi. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, dari seminar yang sebelumnya nih mungkin kalau Bapak sempat perhatikan juga dari DJP juga sempat menyatakan bahwa memang yang banyak ditemukan dispute-nya di lapangan ya gitu. Itu kan apalagi saat pemeriksaan adalah sejauh mana sih 3M ini diartikan gitu. Nah, katanya sih akan diterbitkan surat edaran atau ya penegasan lah terkait 3M ini. Ya mudah-mudahan ya nanti mungkin kita bisa sama-sama konfirmasi gitu ya ke DJP kira-kira apa benar akan diterbitkan penjelasan terkait 3M ini sebenarnya sejauh apa memahaminya, itu akan lebih bagus kira-kira gitu. Tapi sementara itu Bapak yang bisa disampaikan ya. Memang kalau misalnya kita ngomong 3M ya dispute itu memang terjadinya mostly dari situ ya Pak ya gitu. Jadi akan tergantung dari case by case nih akan melihatnya seperti apa gitu 3M-nya case-nya kayak apa. Mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak. Semoga menjawab. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya dijawab Mbak Evi. Ya, sebelum menjawab pertanyaan ketiga, mungkin saya mau ini ya memastikan lagi untuk yang tadi menambahkan mungkin ya untuk yang terkait membership golf tadi itu memang secara konservatif ya sebaiknya memang dilakukan koreksi positif ya ketika kita menghitung PPh badan karena memang itu tidak dedicated ke satu orang gitu ya dan itu juga menurut info memang maksudnya tidak digunakan gitu ya. Ya memang karena itu memang olahraganya juga bukan yang biasa dilakukan gitu kan dan itu luxury ya sebaiknya dilakukan koreksi positif. Namun kalau untuk treatment yang kedua ketika itu bentuknya reimbursement itu kan berarti perusahaan memberikan cash ya ketika memang ekspatriat tadi
merembes gitu kan, karena itu sifatnya case gitu. Memang sebaiknya kita tetap menggunakan itu sebagai objek PPh pasal 21 sebagai tambahan untuk karyawan gitu ya, menghitung PPh 21 karyawan. Nah, dari sisi treatment perusahaannya ya memang ketika memang sudah objek 21 maka kita bisa membiayakan itu di laporan fiskalnya kita gitu untuk menghitung PPh badan. Gitu sih kira-kira. Kalau yang tadi untuk yang dia memang ada rembes ya, dia kan memang ada jelas nih akan dipakai dengan perusahaan apa gitu ya, itu bisa kita masukkan ke situ. Itu kan sebagai biaya yang sifatnya jadi bisa jadi deductible-nya itu bisa dua sisi ya. Pertama itu karena kita sudah melakukan objek 21 ya, hubungan PPh 21-nya. Yang kedua juga kita bisa lengkapin sama nominative list ini juga, nominative list tadi gitu. Karena memang kita memastikan bahwa itu relate sama bisnis dan itu sama pihak eksternal gitu. Mungkin itu sedikit menambahkan. Terus untuk yang tadi juga izin menambahkan sedikit terkait sama Natura yang 3M ya Pak. Bagaimana limitasinya gitu ya untuk 3M karena memang di prakteknya itu dispute. Mungkin sebagai saran juga gitu. Karena luas dan mostly Natura ini terkait dengan ekspatriat ya Pak, itu bisa disupport dengan kontrak kerja Pak. Jadi ketika kita mempekerjakan ekspat di Indonesia gitu, kira-kira fasilitas apa aja sih yang akan perusahaan berikan kepada ekspat? Misalnya anaknya akan dibawa ke Indonesia sekolah ya kan ya. Terus misalnya ada biaya bahasa gitu. Itu semuanya tertuang Pak sebaiknya di kontrak kerja. Jadi ketika memang dia itu objek PPh 21 ya Pak, ini jelas nih kita objek PPh 21 ini poin-poin yang akan diberikan kepada ekspat ini remunerasinya ini aja gitu sih Pak. Jadi bisa sambil menunggu aturan ya Pak ya, itu sebaiknya dipersiapkan di kontrak kerja. Dan itu juga bisa selain ekspat bisa juga karyawan lokal ya Pak ya. Nanti itu juga biar menghindari dispute di kemudian hari sebaiknya disupport dokumen itu. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga ya Pak, terkait dengan pelaporan PPh pasal 21 di tahun 2022 ya, yang memang sebelumnya itu bukan, itu sebelumnya memang harus dilaporkan, dipotong gitu ya, bukan dipotong oleh perusahaan, tapi dilaporkan oleh SPT orang pribadi. Nah, sebelumnya saya mau tanya, untuk di tahun 2022 kemarin berarti Indojapan melaporkannya di SPT orang pribadi ya Pak untuk seluruh BIK, dan posisinya adalah lebih bayar juga ya Pak. Nah, mungkin ketika memang ini bisa dilihat dari dua hal ya Pak ya. Pertama kita lihat dari pelaporan BIK. Tadi Bapak bilang dilaporkan di SPT orang pribadi. Berarti nanti ketika kita melakukan pembetulan itu akan menyebabkan lebih bayar PPh orang pribadinya selain PPh tahunannya ya Pak. Kan ada dua ya Pak lebih bayar. Pertama tahunannya ya kan, kedua karena pembetulan BIK gitu. Nah, gimana pemeriksaannya itu akan ketika memang belum keluar surat pemeriksaan ya Pak, itu mungkin akan satu Pak. Jadi misalnya sebelum dilakukan BIK lebih bayar 100 gitu Pak. Tapi ketika kita pembetulan BIK ya Pak lebih bayar jadi 150 gitu Pak. Selama belum dilakukan terbit surat pemeriksaannya, maka hasil totalnya 150 Pak yang akan keluar di SP2-nya. Seperti itu. Jadi terakumulasi. Gitu. Natura tadi sebagai penghasilan Bu di dalam SPT PPh 21 masa perusahaannya. Maksudnya dari sisi perusahaan. Kalau yang dari sisi OP-nya kan nanti LB bayar juga nanti bisa ada mekanisme pengembaliannya. Nah, kalau misalnya kita mau revisi yang SPT 21 yang 2022, kalau terjadi lebih bayar, nah itu kan mekanismenya hanya bisa kompen gitu kan Bu ya. Kalau misalnya harganya besar kan repot juga untuk secara administratifnya. Nah, apakah ada diskusi yang terkait dengan EDCP yang terkait dengan hal seperti ini? Yang mungkin sudah ada seperti yang disampaikan Bu Cindy kan ada selentingan-selentingan seperti itu Bu, seperti apakah ada mekanisme pengembalian pajak Natura yang sudah terlanjur dibayar oleh WP?
mekanismenya tersendiri atau seperti apa? Iya. Mungkin sampai dengan saat ini tidak apa ya Pak, belum ada mekanisme tersendiri terkait dengan kekhususan untuk BIK yang lebih bayar tadi ya Pak, yang sudah terlanjur disetorkan gitu Pak. Tapi kalau tadi disetorkan melalui PPh 21 maka itu bisanya dikompensasi gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya ternyata enggak di PPh 21 tapi di SPT orang pribadi ekspatriat gitu Pak, maka itu akan dilakukan lebih bayar yang berpotensi dilakukan pemeriksaan seperti itu. Nah, di sini juga concern-nya terkait dengan metode ya Pak. Tidak hanya ekspatriat, misalnya ketika ada BK yang berkaitan dengan lokal gitu Pak, dan itu kemarin metodenya misalnya untuk lokal dipotong ya Pak ya. Untuk BK tadi, ketika perusahaan melakukan pembetulan, nanti maka PPh 21 yang tadinya lebih bayar harus dikembalikan juga nih Pak ke karyawan gitu. Jadi selain melakukan pembetulan SPT PPh 21 juga melakukan pembetulan bukti potong A1 Pak. Jadi nggak cuman SPT aja, tapi seluruh karyawan ya Pak itu harus melakukan pembetulan juga Pak. Gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya Pak. Nah untuk ekspatriat tadi memang ketika secara A1-nya berubah, maka kita harus recalculate ulang ya Pak. Misalnya dia juga punya penghasilan 2, nggak cuma dari Indonesia aja. Berarti kita harus lihat nih final perhitungan SPT ekspatriat tuh berapa gitu Pak, PPh yang terutangnya. Jadi lebih bayar tersebut diakumulasikan, ya kan nanti baru ketika kita memang masih sempat untuk melakukan pembetulan dan belum terbit surat pemeriksaannya, maka pemeriksaannya akan sesuai dengan laporan lebih bayar yang terakhir kita submit. Seperti itu. Lebih. Semoga menjawab. Ada tanggapan Pak? Saya tambahkan sedikit Pak, terutama yang tadi sisi akunnya tadi Pak ya, gitu. Ya akun dan ini Pak klasifikasi biaya-biayanya ya. Ini Pak, memang terkait dengan kenikmatan dan natura ini satu transaksi pajaknya nanti bisa macam-macam Pak. Itu satu Bapak mungkin misalnya sewa ya, sewa apartemen kan di situ ada PPN, ada lagi nanti PPh finalnya. Nah ada lagi ini yang PPh 21-nya, jadi bisa 3 ya untuk satu transaksi. Nah supaya tidak kemudian nanti bercampur baur dan segala macam Pak, dan clear berapa sih pengenaannya dan segala macam ya, dari sisi akunnya mungkin perlu dipertimbangkan Pak untuk dibuat mungkin sub akun tersendiri. Kan kalau kita punya COA itu kan COA besarnya misalnya gaji gitu ya. Nah, kemudian nanti kan ada sub-subnya itu Pak. Ada gaji pokok, ada tunjangan PPh 21 yang bulanan gitu ya. Nah, mungkin yang kenikmatan natura ini dibuatkan ini Pak sub akun tersendiri gitu. Misalnya PPh 21 atas kenikmatan natura atau fasilitas. Itu supaya kemudian nanti tidak tercampur dengan yang lain, dan pada saat misalnya kita memerlukan data atau informasinya itu dengan cepat kita bisa mendapatkannya gitu. Karena kalau misalnya Bapak campur dengan yang lain, nanti misalnya dilakukan ekualisasi atau rekonsiliasi Pak, itu kan wah nanti kayak cari benang kusut itu loh Pak, itu susah gitu. Nah sehingga saran kami Pak itu memang ya sebaiknya dibuatkan terpisah gitu. Nah mungkin bukan berarti kemudian akunnya di luar gaji Pak, kan ada akun pokok itu ya, nanti ada sub akunnya itu. Nah kan ketika Bapak Ibu nanti akan membuat coanya kan nanti ini Pak bisa dibuatkan model seperti itu ya. Nah apakah polisinya nanti nunggu KAP atau di internal manajemen Pak? Ini pure murni wewenang dari manajemen Pak. Itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah nunggu auditornya nanti seperti apa. Ya, begitu Bapak Ibu sudah firm, sudah dilakukan misalnya analisis segala macam, nanti kira-kira keputusan seperti apa, yaudah Pak putusin. Gitu. Karena ini bagian dari hal yang memang harus diputuskan oleh manajemen. Kalau nunggu auditornya malah bisa jadi auditornya mungkin lama lagi Pak. Dan concern mereka sebenarnya bukan di situ. Itu concernnya mereka kan mencari bukti Pak, mengumpulkan informasi nanti untuk membuat kesimpulan apakah angka yang disajikan di laporan keuangan itu sudah reliable atau belum gitu. Kalau yang ini, kalau Bapak nanti akan nunggu KAP-nya, fungsinya nanti jadi konsultan Pak. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, oh Pak ini kok saya bingung dan segala macam itu ya, boleh panggil Pak gitu kan, akuntan publik misalnya untuk membantu. Nah, tapi posisinya sebagai konsultannya. Saya kira begitu Pak.
Satu lagi Pak, yang tadi terkait dengan kan yang natura, misalnya seperti sewa apartemen, sewa mobil, dalam penyajian laporan keuangan kan selama ini kita kelompokkan sebagai biaya sewa. Nah, sekarang kalau dari sisi payroll itu kan menjadi komponen salary ya Pak ya. Nanti akan muncul di slip salary, slip gaji. Nah, maksud saya apakah dari sisi penyajian laporan keuangan juga untuk komponen yang sewa mobil untuk beberapa jabatan-jabatan tertentu yang menerima penghasilan itu, apakah nanti akan masuk dalam kelompok salary sebagaimana komponen dalam slip gaji, gitu Pak? Kalau memang fasilitas itu dedicated Pak ya untuk orang per orang, clear jelas Pak, itu saya kira lebih baik memang dimasukkan sebagai kategori bagian dari salary tadi. Jadi ada salary kan, nanti ada gaji pokok, ada mungkin tunjangan apa. Nah, salahnya tadi Pak, misalnya tunjangan fasilitas kendaraan, misalnya. Gitu. Even itu misalnya uang itu adalah diberikan secara tunai atau misalnya disewakan oleh perusahaan kepada pihak lain. Gitu. Sehingga kemudian tinggal menerima barangnya. Gitu. Nah, ini kalau memang itu dedicated orang per orang Pak. Tapi kalau misal Pak itu ya, kendaraan disewa oleh perusahaan, hari-hari kerja biasa misalnya dipakai oleh perusahaan ya, oleh karyawan siapapun ya. Kemudian sore harinya ya ditunjuk salah satu boleh dibawa pulang. Atau hari Minggu, hari Sabtu itu kan libur ya, dibawa pulang juga silakan untuk dipakai. Nah ini nanti juga sedikit banyak ada isu juga Pak. Apakah kemudian nanti yang hari libur atau dipakai dibawa pulang itu perlu diproporsionalkan atau tidak untuk kemudian dialokasikan menjadi penghasilannya bagi si karyawan yang mendapatkan fasilitas tersebut. Gitu. Nah itu juga penting Pak untuk nanti ditengok. Kalau orang pajak sih biasanya kalau nggak terlalu gede Pak itu misalnya Bapak Ibu abaikan ya boleh-boleh saja gitu ya. Nah, tapi kalau orang pajaknya sedang nyari target Pak itu bisa jadi mungkin juga termasuk yang di utak-atik gitu. Apalagi kalau misalnya diperiksa kemudian nggak ada koreksi segala macam Pak, itu biasanya akan dikejar hal-hal yang seperti itu. Gitu kan kalau 1 minggu kan berarti 2 hari ya. 2 hari kalau 5 hari dari 7 kan 2/7 Pak, kan lumayan juga Pak. 2/7 kali biaya sewanya berapa itu kan kalau kemudian dikenakan PPh 21 mungkin bisa jadi akan menambah setoran dari ini. Jadi itu Pak dilihat dulu dari sisi aspek apakah fasilitas sewanya segala macam ini memang bisa dedicated untuk ini ataukah kalau yang kedua tadi Pak ya nanti tergantung tadi Pak polisinya tadi apakah mau dialokasikan atau tidak. Begitu dialokasikan ya otomatis ada perlu akun yang nanti untuk menampung gitu. Nilai tersebut di dalam struktur yang kategori nanti termasuk nanti di penyajian laporan keuangannya kan di pembukuan itu kan mengikuti cuanya Pak kan pasti akan sangat detail ya. Begitu nanti di laporan keuangan kan nanti pasti akan terjadi yang namanya ya udah penyajiannya nanti kan yang gede-gede aja Pak, nggak perlu harus detail sampai yang kecil kan. Nah begitu kemudian nanti disajikan laporan keuangan mengikuti yang gede saja, otomatis nanti akan masuk sebagai biaya gajinya tadi kepada karyawan. Begitu Pak, mudah-mudahan jelas. Iya, berarti nanti ada perubahan secara komparabel laporan keuangan antara tahun 2022 dan 2003 khususnya untuk biaya sewa yang tadinya berada di komponen biaya sewa, nanti tahun 2003 akan naik menjadi biaya komponen biaya salary gitu Pak ya. Sehingga nanti secara komparabel laporan keuangan tiba-tiba misalnya tahun 2003 biaya sewanya nggak ada gitu, tapi naik pindah ke atas gitu ya Pak. Ya bisa jadi begitu Pak. Nah saran saya kalau memang seperti itu Pak yang tahun lalunya kan tahun 2023 let's say begitu ya. Nanti kan dikomparasikan dengan 2022. Yang 2023 kan masuk ke dalam komponen gaji. Nah yang 2022-nya itu lebih baik juga nanti dimasukkan ke gaji. Memang nanti kemudian ada beda dengan yang lalu Pak. Pada saat buku 2022-nya terbit. Nah nanti tinggal dikasih penjelasan aja mengenai reklasifikasi penyajian untuk biaya misalnya sewa tersebut supaya nanti pembaca tahu oh dulu klasifikasinya di situ disewa tersendiri terpisah dari gaji tapi kemudian sekarang misalnya disatukan. Nah ini pilihan Pak. Kalaupun misalnya Bapak tetap seperti yang semula pun itu sebenarnya juga nggak masalah Pak. Itu tinggal kemudian nanti dikasih penjelasan aja bahwa sewa itu adalah merupakan sewa untuk fasilitas bagi karyawan.
Gitu. Sehingga kemudian nanti Bapak misalnya tidak perlu repot-repot membuat disclosure tambahan. Yang penting Pak, dari sisi pajaknya tadi Pak, aman Pak. Itu artinya apa? Meskipun penyajiannya terpisah, nanti kemudian nanti pada saat menghitung berapa sih penghasilan yang nanti kena PPh 21-nya menjadi dasar pengenaan pajaknya, itu dimasukkan. Itu, supaya nanti mengurangi risiko ya kena denda dan segala macam. Saya kira begitu Pak. Ya baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya dan terima kasih Pak Tarko Sonario atas jawabannya. Bu Cindy, terima kasih. Melalui Zoom sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi sudah dijawab oleh pihak MUC. Saya akan beri satu kesempatan lagi untuk satu penanya offline. Apa ada yang ingin bertanya, Bu? Pak? Sebelum, ya silakan. Selamat siang Pak, saya Henry dari SCS, Surya Cipta Swadaya. Saya mau tanyanya terkait untuk Natura ini kan sekarang udah bisa deductible, tapi untuk biayanya ini kalau seandainya mau dibuat sharing cost, jadi saya udah bayar biayanya udah bayar dan udah potong naturanya, tapi saya mau sharing ke PT yang lain atas biaya ini, PT A, PT B, dan PT C lah misalnya. Nah ini untuk dokumen pendukung supaya di PT A, PT B, PT C ini deductible-nya kuat di Fiskus itu bagaimana gitu. Itu aja sih. Oke, ke Fiskus ya Pak ya, pajak berarti. Berarti tadi pertanyaannya Pak Henry dari SCS gitu ya, misalnya dari PT SCS lalu memberikan natura atau kenikmatan ke pegawainya SCS, lalu ke mana? Iya. Hmm. 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 Oke. Eh, Tadi ya, kalau misalnya penerima naturanya ini saya anggap kalau yang tadi saya tangkap ini pegawai ya, pemberi jasa gitu misalnya ya. Oke, nah ini mungkin yang secara pajak mungkin jadinya dipertanyakan ya. Maksudnya biasanya kan pemberian natura itu sama kayak pemberian kalau ke pegawai itu seperti gaji atau ke pemberi jasa ya seperti fee. Nah, sebenarnya kan gaji dan fee ini adalah biaya 3M bagi perusahaan yang memang membayarkan gitu kan. Tapi saat di sharing cost ke PT yang lain, nah itu malah menurut saya jadi dasarnya apa dulu nih gitu. Karena PT yang lain pasti akan dipertanyakan juga ya dari mungkin nanti kalau ada pemeriksaan sama pemeriksanya ini kenapa PT tersebut gitu ya yang ditagihkan sharing cost mau menerima menanggung cost tersebut padahal misalnya PT PT yang ditagihkan oleh CS itu tidak menerima manfaatnya dari jasa atau dari apa namanya pegawai gitu ya yang dibayarkan gajinya atau yang dibayarkan fee-nya oleh SCS. Itu mungkin pertanyaannya lebih ke konseptualnya seperti itu ya Pak ya. Kalau masalah supporting dokumen ya itu kan pasti akan mengikuti tadi substansinya sebenarnya biaya 3M bukan sih bagi PT-PT yang ditagihkan sharing cost itu gitu. Mungkin Mungkin saya izin nambahin dikit ya Pak. Saya mau konfirmasi terkait dengan status pegawainya ya Pak. Ketika memang Bapak ini pemberian naturanya kepada pegawai, ini status pegawainya itu pegawai di PT A, B, atau C, atau di PT SCS?
Oh, mungkin itu mitra ya Pak, jatuhnya ya Pak ya. Sesama misalnya Bapak sesama transaksi jasa sama mitra luar, terus Bapak ada pemberiannya bisa real nggak Pak? Kira-kira bentuknya apa Pak? Kenaturannya? Oh, bentuk mungkin parcel dan lain-lain gitu ya Pak. Nah, kalau itu sebenarnya jatuhnya bingkisan ya Pak, bingkisan atau itu bentuknya karena dia bekerja sama SCS atau memang SCS secara kayak sumbangan aja gitu ngasih ke pemberi jasa itu Pak, mitranya. Oh ya, kalau jadi sebaiknya ketika memang itu bentuknya pemberian dari perusahaan harus identifikasi dulu Pak terkait pemberian itu apakah bentuknya sumbangan ya Pak ataukah terkait dengan biaya operasional atau terkait memang hadiah pemberian karena memang bentuknya itu macam-macam tapi ketika treatment perpajakannya itu akan berbeda-beda Pak gitu. Jadi kalau misalnya iya, jadi kalau misalnya itu bentuknya hadiah, terus penerimanya orang pribadi atau mitra, itu nanti objeknya 21 atau enggak 23 gitu ya Pak ya. Tapi kalau memang sumbangan itu bentuknya memang nggak kena objek, tapi bisa jadi berpotensi non-deductible gitu Pak. Nah, terkait dengan pemotongan tadi, kalau misalnya Bapak mau sharing cost, nah pembuktiannya seperti apa? Tadi sih Pak, dasar pengenaan cost-nya itu berdasarkan apa dulu? Ya Pak ya, bisa di-sharing ke A seberapa besar, ke B seberapa besar, ke C seberapa besar, itu perlu disupport Pak sama dokumennya. Dasar pembagiannya itu dasarkan apa gitu Pak. Kalau misalnya pemberi jasa tadi Bapak sudah lakukan pemotongan, itu juga perlu disupport Pak. Jasa mitra ke PTA itu apa, jasa mitra ke PTB itu apa. Jadi perlu dibikin kayak apa namanya laporan kerja gitu Pak. Apa yang dihasilkan dari mitra tersebut kepada PTA, PTB, PTC gitu sih Pak. Jadi kalau memang benar ada apa relasinya gitu ya Bapak terkait dengan biaya tersebut dan memang Bapak sudah melakukan pemotongan itu bisa di-attach juga sih Pak bukti pemotongannya itu ke PTA, PTB, PTC. Tapi ya tadi di-attach juga gitu Pak. Tapi ya tadi masalah pembuktiannya tadi ya Pak ya. Pembuktian terkait besarnya charge-nya itu dasarnya dari mana gitu ya Pak dan laporan kerjanya dari mitra tersebut menghasilkan apa ke PTA, PTB, PTC supaya biaya tersebut dapat dibiayakan itu Pak. Iya, kurang lebih sih dokumennya itu ya Pak. Masalah sharing cost tadi lebih beratnya ke pendukung ya Pak, dokumen pendukungnya itu pembuktiannya seperti itu kurang lebih. Iya, baik, terima kasih Pak Afif atas pertanyaannya dan terima kasih Bu Evi atas jawabannya. Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu yang kita miliki saat ini dan masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami jawab satu persatu, baik pertanyaan melalui Zoom atau mungkin Bapak Ibu masih ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan ke email saya, nanti akan saya sampaikan juga kepada pihak emisi untuk bisa dibantu dijawab. Dan kita sudah sampai pada penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia untuk hadir pada kegiatan seminar dan webinar kali ini. Tidak lupa saya sampaikan juga terima kasih kepada para narasumber atas waktunya karena telah bersedia untuk sharing ilmu bersama kami hari ini. Kami juga sampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Kami menyadari informasi ini mungkin belum sepenuhnya bisa menjawab keingintahuan kita semua. Jadi jika ada pertanyaan lebih detail silahkan untuk info ke saya atau mungkin langsung dapat menghubungi pihak MUC Consulting. Dan terkait bahan presentasi pada kegiatan hari ini akan saya kirimkan melalui email Bapak Ibu yang sudah didaftarkan sebelumnya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Semoga apa yang kami suguhkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata kami pamit dan sampai jumpa lagi di kesempatan baik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.